Apakah Anda ingin menerima token ini atau tidak? Hanya ada dua pilihan sebelum Suman. Jawablah, atau jangan jawab. Namun bagi Suman, sebenarnya hanya ada satu jalan yang harus ditempuh. Itulah penerimaan. Terimalah token murid gunung dalam ini, pulihkan identitasmu sebagai murid Sekte Tianji, dan patuhi perintah Sekte Tianji. Jika dia tidak menjawab, Sumen tahu apa yang akan terjadi padanya. Seperti yang dikatakan Chu Chaoyang, dia bisa dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, atau dia bisa diturunkan dari posisi itu. Semua tetua Sekte Tianji dikendalikan oleh Chu Chaoyang dengan menggunakan ramuan. Hidup mereka sebenarnya ada di tangan Chu Chaoyang. Begitu Chu Chaoyang memberi perintah, para tetua Sekte Jinwu yang tengah berjuang demi hidup mereka akan segera berbalik melawannya dan berdiri di pihak Chu Chaoyang. Sebenarnya, alasan mengapa Sumen bisa menduduki posisi pemimpin sekte adalah berkat Chu Chaoyang. Tidak masalah apakah Sumen bersedia atau tidak, sekarang semuanya tergantung pada suasana hati Chu Chaoyang. Wajah Sumen sangat pucat dan tangannya mengepal tanpa sadar. Apakah kita akan dikendalikan oleh orang lain lagi? Sumen tidak mau dan tidak ingin melakukan hal itu. Basmi dia dan temukan penawarnya, maka aku bisa mengambil inisiatif dan tidak dikendalikan oleh siapapun. Pikiran berbahaya ini tiba-tiba muncul di benak Sumen. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Sumen tidak dapat menahannya sama sekali. Basmi dia, basmi Chu Chaoyang. Aura pembasmi yang tak terlihat segera terpancar dari Sumen. Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit dan langsung merasakan aura pembasmi. Wanita ini benar-benar ingin membasmiku. Dari mana dia mendapatkan keberanian? Tanda gagak emas muncul di antara kedua alis Sumen, dan jejak napas kuno dan panas tertinggal di sekujur tubuh Sumen. Mata Sumen dingin dan penuh pembasmian. Melihat ini, sudut mulut Chu Chaoyang sedikit terangkat. Wanita ini benar-benar ingin basmi diri. Chu Chaoyang juga tidak sopan, dan energi kaisar ilahi di tubuhnya bersirkulasi dengan tenang. Seberkas cahaya keemasan muncul dari mata Chu Chaoyang, seketika membuat mata Chu Chaoyang memancarkan cahaya keemasan. Aura kengerian yang tak terbayangkan memenuhi tubuh Chu Chaoyang. Sumen merasakan napas ini dengan sangat jelas dan langsung terkejut. Mengapa dia memiliki aura yang begitu mengerikan? Sumen merasa ngeri, napasnya menjadi cepat, dan dia terus mundur, hampir tidak mampu menatap wajah Chu Chaoyang. Bahkan aura panas di sekitar Sumen pun memudar sepenuhnya. Sumen, jika kau ingin membasmiku, cobalah saja. Chu Chaoyang mengucapkan kata-kata ini dengan nada menghina, matanya penuh dengan penghinaan. Wajah Sumen dipenuhi keringat dingin dan dia menatap Chu Chaoyang dengan ngeri. Dia tahu Chu Chaoyang tidak mencoba menakutinya. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia pasti tidak akan bisa membasmi Chu Chaoyang. Sebaliknya, dia mungkin dibasmi oleh Chu Chaoyang. Ini adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi dia jelas hanya berada di alam Juyuan, usianya hampir sama denganku, jadi bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu mengerikan? Berapa banyak rahasia yang dia miliki? Chu Chaoyang terlalu malas membuang waktu berbicara dengan Su Manduo dan hanya melemparkan token itu ke tanah. Anda putuskan sendiri. Sumen memandangi token itu, lalu mengambilnya tanpa suara. Sumen, kenalkan kakak senior Chu. Panggilan kakak senior Chu berarti Sumen telah menerima kembali identitasnya sebagai murid Sekte Tianji dan bersedia mematuhi perintah Sekte Tianji. Baru saat itulah Chu Chaoyang menampakkan ekspresi puas. Bagus sekali. Aku akan memberitahu ketua sekte dan yang lainnya tentang kepulanganmu ke Sekte Tianji. Kau juga harus mengirim seseorang ke Sekte Tianji untuk menjelaskan sikapmu. Sumen mengangguk, dia mengerti semua ini. Di suatu tempat rahasia di Sekte Jinwu, sebuah batu besar tiba-tiba terbang keluar, memperlihatkan sebuah lubang di tanah. Segera setelah itu, sesosok tubuh terbang keluar dari gua dan langsung mendarat di tanah. Panggilan. Begitu orang ini muncul, dia menghela napas, dan aura di sekelilingnya langsung ditarik ke dalam tubuhnya, membuatnya tampak tersembunyi. Ini adalah seorang wanita yang tampaknya berusia 40-an. Dia masih terlihat menawan dan anggun, tetapi sebenarnya usianya sudah lebih dari 100 tahun. Nama orang ini adalah Fang Yue. Dia adalah sesepuh Sekte Jinwu. Dia memiliki status yang sangat tinggi dan kultivasinya hanya kalah dari Mo Ding. Fang Yue juga merupakan guru Sumen sebelumnya. Dia memberikan perlindungan pada Sumen selama beberapa waktu, sehingga membuat Mo Yun tidak mungkin menyerang Sumen. Namun, Fang Yue kemudian menunjukkan tanda-tanda terobosan dalam kultivasinya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengasingkan diri untuk mencapai terobosan. Sekarang, Fang Yue telah menembus penghalang dan kultivasinya telah mencapai tingkat tinggi,
mencapai tingkat ke-7 alam Tongtian. Tingkat kultivasi ini hanya sedikit lebih rendah dari mendiang Moding. Meskipun kultivasinya telah meningkat, Fang Yue tidak tampak begitu gembira. Sebaliknya, dia tampak khawatir. Aku tidak tahu bagaimana keadaan muridku sekarang. Aku harap orang menyebalkan kecil Mo Yun itu bisa melihatku dan tidak menyerang muridku. Fang Yue khawatir dengan situasi Su Men, jadi dia segera terbang ke sekte tersebut. Sebelum dia mengasingkan diri, Fang Yue memperingatkan Mo Yun agar tidak menyerang Su Men, jika tidak Mo Yun akan berada dalam masalah saat dia keluar. Namun, Fang Yue tidak berani menjamin bahwa peringatannya akan efektif. Bagaimanapun, dia tahu betul orang macam apa Mo Yun itu. Dia hanyalah seorang orang menyebalkan manja. Mengandalkan fakta bahwa ayahnya adalah pemimpin sekte, dia melakukan apapun yang dia inginkan di sekte tersebut, mengubah sekte Jinwu menjadi tempat yang kacau. Bahkan banyak tetua yang tidak dianggap serius oleh bocah nakal Mo Yun ini. Fang Yue diam-diam khawatir. Apa yang akan dia lakukan jika muridnya dilukai oleh Mo Yun? Jika Mo Yun dihukum berat, kemungkinan besar hal itu akan memancing kemarahan Moding. Sebagai sesepuh sekte Jinwu, meskipun Fang Yue memiliki beberapa keluhan terhadap Moding secara pribadi, dia masih sangat waspada terhadapnya. Oh, kuharap tak terjadi apa-apa. Fang Yue berpikir saat dia terbang ke sekte itu. Tetapi ketika dia melihat situasi di dalam sekte Jinwu, dia tercengang. Mengapa tampaknya terjadi konfrontasi sengit dalam sekte tersebut? Dalam pertempuran belum lama ini, begitu banyak Master Alam Tongtian yang ikut serta, tentu saja hal itu menimbulkan banyak kegaduhan. Banyak bagian dari sekte Jinwu yang hancur dan masih diperbaiki. Fang Yue tampak bingung dan merasa makin gelisah. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi di sekte tersebut saat saya sedang menyendiri dan mencoba menerobos? Memikirkan hal ini, Fang Yue tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap muridnya, dan buru-buru terbang ke kediaman Su Men. Namun tak disangka, Su Men sama sekali tidak ada di sana. Ketika murid-murid lainnya melihat Fang Yue, mereka semua membungkuk dan memberi hormat. Di mana Su Men? Di mana dia? Fang Yue bertanya pada para pengikutnya. Murid-murid itu saling memandang satu sama lain. Apakah Penatua Fang tidak tahu bahwa Su Men telah menjadi pemimpin sekte yang baru? Saya bertanya padamu, di mana Su Men? Bagaimana keadaannya sekarang? Melihat murid-murid itu semua bodoh dan bingung, Fang Yue menjadi sangat marah. Tetua, Su Men ada di Aula Jinwu. Seorang murid berkata dengan hati-hati. Fang Yue tertegun. Istana Gagak Emas. Apa yang dilakukan Su Men di aula? Apakah itu mungkin? Wajah Fang Yue berubah drastis dan dia segera terbang menuju aula. Apa itu istana Jinwu? Bukankah di sanalah keluarga Mo dan putra mereka tinggal? Karena Su Men ada di sana, bukankah itu berarti dia telah jatuh ke tangan Mo Yun? Bagaimana ini bisa terjadi? Beraninya Mo Yun, binatang kecil ini, benar-benar menyerang muridnya sendiri. Kamu sama sekali tidak menganggap dirimu serius. Fang Yue telah bertekad bahwa kali ini, dia akan membuat orang menyebalkan itu menderita apapun yang terjadi. Tak masalah meski itu menyinggung Moding. Ketika Fang Yue terbang keluar aula, dia melihat beberapa tetua berjalan keluar. Ketika mereka melihat Fang Yue, para tetua itu tertegun sejenak, lalu ekspresi mereka menjadi aneh. Fang Yue tidak repot-repot berbicara dengan para tetua dan langsung bergegas ke aula. Master Sekte, bocah Mo Yun ini benar-benar keterlaluan. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus. Fang Yue baru saja berbicara ketika dia mendongak dan melihat wajah yang dikenalnya duduk di singgasana pemimpin sekte. Fang Yue tertegun. Apakah saya terpesona? Dia mengusap matanya dan memperhatikan orang di atas dengan saksama lagi. Fang Yue tertegun. Mengapa wanita yang duduk di singgasana pemimpin sekte itu semakin mirip muridnya Su Men? Wajah Fang Yue dipenuhi keheranan, dan dia menatap sosok di singgasana pemimpin sekte dengan rasa tidak percaya. Mengapa dia semakin mirip muridku Su Men? Su Men juga melihat Fang Yue dan terkejut. Dia lalu berdiri dan perlahan berjalan menuju Fang Yue. Murid Su Men, salam untuk guru. Su Men membungkuk dan memberi hormat dengan cermat, tanpa kelalaian. Meskipun Su Men sekarang adalah pemimpin sekte Jinwu, dia masih menganggap Fang Yue sebagai gurunya. Di seluruh sekte Jinwu, Fang Yue adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan tulus dan memberinya perlindungan. Jika bukan karena Fang Yue, dia pasti sudah jatuh ke tangan Mo Yun sejak lama. Oleh karena itu, Fang Yue adalah satu-satunya orang dari sekte Jinwu yang diperlakukan dengan tulus oleh Su Men. Fang Yue menatap Su Men dengan tatapan bingung. Apakah kamu benar-benar Su Men? Su Men mengangguk dan tersenyum. Guru,
apakah Anda tidak mengenali murid Anda? Alis Fang Yue tiba-tiba mengernyit. Lalu mengapa kau duduk di singgasana? Apakah ini sesuatu yang tidak pantas kau duduki? Su Men tersenyum sedikit. Mengapa saya tidak bisa duduk? Fang Yue menghela nafas. Tuanlah yang mengecewakanmu. Jika Tuan tidak mengasingkan diri secepat ini, kau tidak akan jatuh ke tangan binatang kecil Mo Yun itu. Su Men tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan, aku tidak jatuh ke tangan Mo Yun. Fang Yue menjadi makin bingung. Su Men tidak jatuh ke tangan Mo Yun. Lalu mengapa dia ada di istana gagak emas ini dan dia duduk di singgasana raja? Bukankah Mo Yun sengaja mempermainkannya? Benar saja, itulah yang dipikirkan Fang Yue. Saat dia melihat Su Men duduk di singgasana pemimpin sekte, dia tanpa sadar berpikir bahwa Mo Yun telah memerintahkan Su Men untuk duduk di sana, dan bahwa Mo Yun sengaja menggoda Su Men. Lagi pula, sebagai pemimpin sekte muda, bukanlah masalah besar bagi Mo Yun untuk membiarkan orang lain duduk di singgasana pemimpin sekte. Su Men, jangan takut. Tidak peduli apapun yang dilakukan binatang kecil Mo Yun kepadamu, sekarang Tuan sudah ada di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhmu. Fang Yue mengira Su Men berkata begitu karena dia takut pada Mo Yun, jadi dia langsung menarik Su Men dan berbicara dengan nada tegas. Saat itu, beberapa tetua berjalan memasuki aula gagak emas, dan semuanya terkejut melihat Fang Yue ada di sana. Lalu semua tetua membungkuk pada Su Men. Salam, Guru. Fang Yue tertegun sejenak. Siapakah yang disembah oleh para tetua ini? Suman. Apakah mereka di Bai Suman? Dan dia juga menyebut Suman sebagai sang patriark. Fang Yue tertegun sejenak. Dia merasa pusing dan tidak enak badan. Situasi di hadapannya begitu mengejutkan sehingga Fang Yue sama sekali tidak dapat pulih. Apa yang sedang terjadi? Su Men menatap para tetua dan bertanya dengan tenang, bagaimana kabarmu? Salah satu tetua melangkah maju dan berkata, melapor kepada Master Sekte, Sekte Shaoyang, keluarga Ma, dan keluarga Lu semuanya telah dihancurkan oleh kami, dan semua hasil panen telah diangkut kembali. Ekspresi Fang Yue berubah drastis. Sekte Shaoyang. Keluargaku, keluarga Lu, bukankah ini tiga kekuatan dalam radius 100 mil? Meskipun jauh lebih rendah daripada Sekte Jinwu, ia juga terkenal dan selalu mengikuti jejak Sekte Jinwu. Tapi sekarang dia telah dieksekusi. Fang Yue semakin merasa otaknya tidak cukup. Mungkinkah setelah saya menyendiri selama beberapa bulan ini, seluruh dunia benar-benar berubah? Baiklah, kamu bisa turun dan beristirahat. Su Men melambaikan tangannya. Para tetua itu segera perlahan mundur dan menatap Fang Yue dengan mata aneh sebelum pergi. Fang Yue benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Fang Yue menatap Su Men dan bertanya dengan suara yang dalam. Su Men berkata dengan tenang, Tuan, seperti yang Anda katakan, saya sekarang adalah pemimpin Sekte Jinwu. Apa-apaan? Fang Yue menjadi linglung. Meski para tetua memanggil Suman dengan sebutan patriark, lain ceritanya ketika hal itu keluar dari mulut Suman. Muridnya sendiri tiba-tiba menjadi pemimpin sekte. Ini bahkan lebih absurd dari mimpi. Fang Yue bahkan bertanya-tanya apakah dia belum keluar dari kurungan. Apakah kamu masih menyendiri di tempat yang sama? Karena saya terlalu tidak sabar, saya mengembangkan setan mental terjebak dalam ilusi. Kalau tidak, bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Tuan, Anda tidak tahu bahwa selama Anda menyendiri, banyak hal terjadi di Sekte Jinwu. Izinkan saya menceritakannya. Begitulah adanya. Sekarang aku adalah pemimpin Sekte Jinwu. Kehidupan semua tetua ada di tanganku. Mereka harus mematuhiku. Su Men menceritakan secara garis besar kepada Fang Yue tentang apa yang terjadi belum lama ini. Wajah Fang Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu banyak hal terjadi saat aku menyendiri. Invasi asing. Pemimpinnya meninggal. Mengontrol para tetua. Basmi Su Hongtian. Semua hal itu, satu demi satu, menghantam pikiran Fang Yue bagai air bah. Sungguh mengejutkan. Baru beberapa bulan berlalu, dan begitu banyak hal besar telah terjadi. Bahkan struktur Sekte Jinwu telah berubah total. Memikirkan hal ini, mata Fang Yue menjadi sangat rumit, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana memanggil Su Men. Murid yang paling dikhawatirkannya kini telah menjadi pemimpin Sekte Jinwu, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Apakah saya harus memanggil Su Men sebagai pemimpin sekte seperti tetua lainnya? Haruskah kita memberi penghormatan padanya? Tuan, meskipun aku sekarang adalah pemimpin Sekte Jinwu, aku tetaplah Tuan Su Men, dan ini tidak akan berubah. Saya akan menghormati guru sebagai tetua tertinggi sekte, yang statusnya berada di atas semua tetua. Bahkan saya harus menghormati guru.
Bagaimana menurutmu, Guru? Su Men membuat pengaturannya sendiri, tetapi dia juga harus bertanya pada Fang Yue tentang keinginannya. Penatua tertinggi. Status ini memang terhormat, di atas tetua lainnya, dan lebih tinggi senioritasnya daripada Master Sekte. Namun Fang Yue tidak memenuhi syarat untuk menjadi penatua tertinggi, baik dari segi usia, senioritas, maupun kultivasi. Fang Yue menatap Su Men dalam-dalam, dan tiba-tiba menyadari perubahan pada Su Men. Murid yang selama ini selalu dianggap lemah olehnya, kini tampak berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena dia menjadi pemimpin klan, atau karena apa yang dialaminya, Su Men telah mengalami perubahan kualitatif dari dalam keluar. Dia memang Suman, tapi ini bukan Suman yang sama seperti sebelumnya. Fang Yue menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menerima semua perubahan di hatinya. Tidak peduli apa yang terjadi, Suman sekarang aman, dan itu sudah cukup. Mengenai kematian ayah dan anak keluarga Mo, Fang Yue sama sekali tidak merasakan simpati atau kemarahan, bahkan merasa sedikit senang. Ayah dan anak ini pantas berakhir seperti ini. Yang seorang membiarkan anaknya berbuat jahat di sekte tersebut, sedangkan yang seorang lagi bertindak gegabah karena ayahnya adalah pemimpin sekte tersebut. Sekte Jinwu yang kuat hampir dikalahkan oleh ayah dan anak ini. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Mo Ding, dengan karakter seperti itu, Sekte Jinwu hanya akan makmur di permukaan, dan masalah besar akan muncul cepat atau lambat. Sekarang muridnya telah menjadi pemimpin sekte dan memiliki semua tetua di bawah kendalinya, dia berpikir bahwa selama tidak ada yang salah, Sekte Jinwu tidak akan merosot. Fang Yue, temui Master Sekte. Fang Yue memahami semuanya dan ekspresinya kembali tenang. Dia mundur beberapa langkah dan membungkuk kepada Su Men. Fang Yue menundukkan kepalanya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Akan sulit bagi siapapun untuk menerima penghormatan kepada muridnya sendiri. Namun tidak ada salahnya untuk memberi penghormatan kepada ketua klan. Su Men terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi Fang Yue tidak bergerak sama sekali dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mulai hari ini, Sekte Jinwu hanya akan memiliki Master Sekte Su Men, dan tidak akan ada lagi murid Fang Yue, Su Men. Fang Yue berkata dengan suara yang dalam. Su Men mendesah pelan dalam hatinya. Sejak hari dia duduk di singgasana pemimpin klan, dia tahu bahwa momen ini akan tiba. Guru, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Su Men teringat saat pertama kali memasuki Sekte Jinwu, Fang Yue menerimanya sebagai murid dan merawatnya dengan sangat baik. Saya merasa emosional dan bersyukur. Penatua Fang, ada sesuatu yang harus dilakukan Penatua Fang. Hati Fang Yue menegang, aku akan mematuhi perintah Master Sekte. Su Men memandang ke kejauhan dengan ekspresi tenang namun sedikit tajam. Hancurkan keluarga Su hingga rata dengan tanah, dan bawa kembali semua yang menjadi milik keluarga Su ke sekte. Chu Chaoyang duduk bersila di aula dengan mata tertutup. Auranya tenang dan dia berada dalam keadaan yang sangat misterius. Dia tidak berlatih, tetapi kondisinya saat ini lebih terfokus daripada saat dia berlatih. Chu Chaoyang sedang memeriksa kondisi berbagai bagian tubuhnya. Dari dalam keluar, dari kepala sampai kaki. Tak ada sejengkal tanah pun yang tak tersentuh. Dia ingin mencari tahu alasan mengapa dia tidak dapat memasuki tahap Naschen Soul. Temukan masalah dan selesaikan. Kegagalan dua serangan berturut-turut membuat Chu Chaoyang curiga bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Lagi pula, akumulasinya sudah cukup. Dantian dipenuhi dengan energi sumber yang kaya, dan 9 jejak energi sumber masing-masing sangat padat. Dapat dikatakan bahwa dalam hal fondasi, Chu Chaoyang sangat kokoh dan stabil. Secara logika, bagi Chu Chaoyang dalam kondisi ini, terobosan yang gagal bukanlah apa-apa. Lagi pula, tak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka dapat berhasil dalam sekali jalan. Tetapi gagal 2 kali agak tidak masuk akal. Terlebih lagi, Chu Chaoyang baru saja mencoba menerobos untuk ketiga kalinya dan gagal lagi. Hal ini membuat Chu Chaoyang makin curiga bahwa ketidakmauannya sendirilah yang menghalanginya membuat terobosan dalam kultivasinya. Oleh karena itu, Chu Chaoyang harus tenang dan mencari tahu di mana letak masalahnya. Pikiran tenggelam ke dalam tubuh, terus mencari ke dalam. Seiring berjalannya waktu, Chu Chaoyang menjadi semakin fokus. Lambat laun, ia hampir tidak dapat merasakan keberadaan dunia luar, dan pikirannya sepenuhnya terisi oleh tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya adalah seluruh dunia. Keadaan inilah yang diimpikan banyak pejuang. Jika Anda dapat berlatih dalam keadaan ini, efisiensi Anda akan sekitar 30% lebih tinggi dari biasanya. Chu Chaoyang tidak berlatih, tetapi masih mencari masalahnya sendiri. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Chu Chaoyang samar-samar menemukan beberapa petunjuk dalam benaknya.
Tepatnya, jejak kekuatan jiwa yang tidak biasa ditemukan di dalam jiwa. Ini, wajah Chu Chaoyang tiba-tiba berubah, dan dia menyadari sesuatu dalam sekejap. Jejak kekuatan jiwa ini tersembunyi sangat dalam dan sangat lemah. Chu Chaoyang tidak pernah menyadarinya sama sekali. Baru pada saat ini, dalam keadaan terbenam seperti itu, Chu Chaoyang perlahan menemukan kekuatan jiwa yang tidak biasa ini. Orang ini bersembunyi terlalu dalam. Chu Chaoyang diam-diam terpesona. Dia merasakan napas yang familiar dari jejak kekuatan jiwa ini. Ini jelas merupakan jejak kekuatan jiwa yang tertinggal dalam diri si Zhongyu. Di Gua Motianling, Chu Chaoyang dan Yue Suting melewati banyak kesulitan dan akhirnya berhasil menghancurkan jiwa si Zhongyu. Karena alasan ini, Chu Chaoyang mempertaruhkan nyawanya untuk membiarkan jiwa si Zhongyu memasuki tubuhnya, hampir menguasai Chu Chaoyang. Pada saat terakhir, aura Kaisar Ilahi muncul, menekan jiwa si Zhongyu, dan memungkinkan Chu Chaoyang untuk memurnikan kekuatan jiwa si Zhongyu. Jiwa si Zhongyu terbang menjauh, dan kekuatan jiwanya membantu Chu Chaoyang, membuat jiwa Chu Chaoyang sangat kuat sekarang. Tetapi sekarang tampaknya jiwa si Zhongyu belum hilang sepenuhnya. Setidaknya jejak kekuatan jiwa inilah yang tersisa dari batu giok di dalam batu tersebut. Chu Chaoyang merasa sedikit takut. Hantu tua si Zhongyu ini benar-benar berkeliaran. Meskipun sudah jelas menghilang di dunia, ia masih meninggalkan jejak kekuatan jiwa di benaknya. Untuk apa ini? Apakah Anda masih ingin hidup kembali dengan sedikit kekuatan jiwa ini? Chu Chaoyang tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa ini mampu menghidupkan kembali si Zhongyu. Lagi pula, itu hanya kekuatan jiwa dan mustahil baginya untuk membentuk jiwa yang utuh. Tetapi keberadaan kekuatan jiwa ini benar-benar membuat Chu Chaoyang merasa mual. Chu Chaoyang dapat memastikan bahwa alasan mengapa dia tidak pernah bisa menerobos adalah karena kekuatan jiwa ini. Hanya dengan menyelesaikannya, Chu Chaoyang dapat dengan lancar memasuki alam jiwa baru lahir. Memikirkan hal ini, Chu Chaoyang tidak ragu menggunakan teknik api jiwa Yin Yang, bermaksud menggunakan api jiwanya sendiri untuk membakar habis sisa kekuatan jiwa si Zhongyu. Api jiwa muncul dan segera mengelilingi kekuatan jiwa. Dan kekuatan jiwa ini tampaknya telah merasakan bahaya dan benar-benar ingin melarikan diri. Kamu mau pergi kemana? Bagaimana bisa Chu Chaoyang membiarkannya lolos? Inilah penyebab utama yang mengakibatkan saya gagal dalam terobosan saya beberapa kali berturut-turut. Jika aku membiarkannya lolos, aku tidak tahu di mana ia akan bersembunyi di tubuhku. Sekarang setelah ditemukan, ia harus diberantas sepenuhnya. Ledakan, api jiwa melonjak, menghalangi segala arah yang dapat dilalui kekuatan jiwa. Terlebih lagi, kekuatan jiwa Chu Chaoyang sendiri juga mulai beroperasi, seperti jaring penangkap, yang sepenuhnya menyegel kekuatan jiwa ini. Pada saat ini, kekuatan jiwa ini tiba-tiba meledak dengan pikiran yang mencengangkan. Kegilaan, keputusasaan, kemarahan, kebencian. Banyak pikiran yang saling bertautan, membentuk obsesi yang tak terbayangkan. Justru karena obsesi inilah kekuatan jiwa ini lolos dari bencana saat pemurnian terakhir. Tetapi kali ini, apapun yang terjadi, Chu Chaoyang tidak bisa membiarkannya terus berlanjut. Api jiwa melonjak dan melahap kekuatan jiwa dalam sekejap. Chu Chaoyang menggunakan teknik api jiwa Yin Yang dan berkonsentrasi pada pemurnian kekuatan jiwa ini. Tak lama kemudian, perebutan kekuatan jiwa berangsur-angsur melemah. Aliran kekuatan jiwa murni juga bergabung ke dalam kekuatan jiwa Chu Chaoyang sendiri. Inilah jejak terakhir si Zhongyu antara langit dan bumi. Pada saat ini, semuanya dihancurkan oleh Chu Chaoyang. Tidak ada jejak si Zhongyu di dunia ini. Itu benar-benar berubah menjadi abu. Setelah menyempurnakan kekuatan jiwa ini, Chu Chaoyang merasa tubuhnya tiba-tiba mencapai kesempurnaan. Segala sesuatunya tampak berjalan lancar. Meskipun perubahannya tidak signifikan, Chu Chaoyang sangat jelas bahwa jika dia terus berlatih saat ini, dia akan berhasil menerobos dan memasuki alam Ningdan yang selalu dia impikan. Tepat ketika Chu Chaoyang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melangkah ke alam jiwa baru lahir sekaligus, slip giok komunikasi itu tiba-tiba memberikan respons. Chu Chaoyang mengeluarkannya dan segera memeriksanya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Sumen. Cepat datang ke istana. 4 kata sederhana ini mengungkapkan suasana hati yang sangat cemas, seolah-olah sesuatu yang penting telah terjadi. Chu Chaoyang mengerutkan kening. Sumen tidak mau menghubungiku tanpa alasan, dan dia sangat cemas, sesuatu pasti telah terjadi. Pada saat itu, Chu Chaoyang hanya bisa menahan keinginan untuk menerobos dan segera pergi ke istana gagak emas. Dalam perjalanan, Chu Chaoyang juga bertanya-tanya apakah ini tipuan Sumen. Tetapi kemudian dia berpikir lagi, semua tetua sekte Jinwu berada di bawah kendalinya,
dan Su Men hanyalah boneka di tangannya, dan tidak mungkin dia bisa menimbulkan masalah. Ketika dia tiba di Aula Jinwu, Chu Chaoyang telah mendapatkan kembali penampilan Wuming-nya dan berjalan memasuki aula dengan berwibawa. Ada cukup banyak orang di aula itu, tetapi suasananya tampak agak hikmat. Su Men duduk di singgasana pemimpin klan dengan ekspresi muram dan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Belasan tetua berdiri di kedua sisi, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Adapun di tengah aula, ada dua orang berdiri, satu tua dan satu muda. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, bertubuh tinggi, memiliki rambut putih terurai, tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, dan memiliki tatapan dingin di matanya. Sebaliknya, yang muda mengenakan jubah biru cerah dan memiliki wajah tampan serta ekspresi arogan. Dia berdiri di sana dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tampak sangat sombong, seolah-olah dia tidak menganggap serius siapapun yang hadir. Kedatangan Chu Chaoyang juga menarik perhatian tua dan muda. Orang tua berjubah hitam itu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh lalu membuang muka, seolah-olah dia tidak menganggap serius Chu Chaoyang. Pemuda berjubah biru itu menyipitkan matanya, menatapnya, dengan sedikit keraguan di antara alisnya. Sepertinya aku pernah melihat wajahmu di suatu tempat sebelumnya, kata pemuda berjubah biru itu langsung. Chu Chaoyang sedikit mengernyit, mengabaikan pria itu, dan berjalan langsung ke arah Su Men. Aku ingin tahu, untuk urusan penting apa Sekte Master Su mengundangku ke sini? Chu Chaoyang bertanya langsung tanpa menyapa. Dia bukan bawahan Su Men di Sekte Jinwu, melainkan pejabat tamu, dan dia juga pemimpin alkimia terkenal di negara Yan. Tentu saja, dia dapat berbicara dengan Su Men secara setara. Su Men berkata keduanya adalah tamu terhormat dari Istana Zixiao, dan mereka meminta untuk bertemu dengan Anda. Istana Zixiao. Chu Chaoyang terkejut dan segera menjadi waspada. Kekuatan macam apa Istana Zixiao itu? Chu Chaoyang mengetahuinya dengan jelas. Sekte terbesar kedua di negara Qi, sangat kuat dan memiliki banyak ahli. Melihat seluruh sekte negara Qi, ia hanya berada di posisi kedua setelah Istana Biyun. Yang lebih mengerikan adalah bahwa Chu Chaoyang memiliki konflik dengan orang-orang dari Istana Zixiao dan bahkan membasmi prajurit dari Istana Zixiao dengan tangannya sendiri. Tentu saja, saya tidak punya pilihan saat itu karena saya terlibat dalam urusan Yue Suting. Pada saat ini, Chu Chaoyang muncul di sini dengan wajah tanpa nama. Secara logika, tidak ada alasan bagi Istana Zixiao untuk mencarinya. Lagi pula, Chu Chaoyang punya dendam terhadap Istana Zixiao-mu, jadi pergilah cari Chu Chaoyang. Apa yang kamu cari dariku, Wu Ming? Chu Chaoyang sangat tenang. Mendengar hal itu, dia hanya berkata dengan sedikit keraguan. Kalau begitu, mereka berdua pasti tamu kehormatan Istana Zixiao, kan? Saat Chu Chaoyang berbicara, dia menatap lelaki tua dan pemuda itu. Pemuda berjubah biru itu terkekeh dan berkata, ya, saya adalah murid langsung Kang Zhenhua, wakil kepala Aula Zixiao. Nama saya He Chong. Begitu pemuda berjubah biru itu mengatakan ini, semua orang yang hadir segera berubah warna. Mereka tahu bahwa kedua orang ini berasal dari Istana Zixiao, tetapi mereka tidak menyangka bahwa identitas pemuda berjubah biru itu begitu tinggi. Sebagai murid langsung dari wakil kepala Aula Zixiao, dengan identitas seperti itu, dia hampir dapat dikatakan mampu berjalan menyamping di seluruh negara Qi. Selain kepala aula utama, Aula Zixiao juga memiliki dua wakil kepala aula, yang merupakan orang kedua setelah kepala aula utama di seluruh Aula Zixiao. Kang Zhenhua adalah salah satu dari dua wakil kepala Aula Zixiao Hall. Dia juga seorang pria tua yang kuat dan telah terkenal di negara Qi sejak lama. Dia terkenal dan ternama. Murid langsung Kang Zhenhua, identitas ini sendiri sudah cukup menunjukkan betapa luar biasanya pemuda berjubah biru ini. Kelopak mata Chu Chaoyang berkedut liar. Dia juga tidak menyangka bahwa status pemuda itu begitu tinggi. He Chong menatap Chu Chaoyang dari atas ke bawah lalu bertanya sambil tersenyum, apakah kamu Wu Ming? Chu Chaoyang membungkuk sedikit, saya tidak bernama. He Chong mengepalkan tangannya dengan santai, lalu berkata, ku dengar kau adalah pemimpin asosiasi Pil Qianlong negara bagian Yan. Mengapa kau datang ke negara bagian Qi kami? Chu Chaoyang berkata dengan tenang, aku ingin memurnikan ramuan langka, dan aku membutuhkan api neter gagak emas sebagai bantuan, jadi aku datang ke Sekte Gagak Emas. Apakah ada yang salah dengan itu? Alasan ini sangat serbaguna, dan Chu Chaoyang dapat langsung mengemukakannya dengan sangat terampil. He Chong sedikit mengernyit, memperbaiki ramuan-ramuan apa? Sejenis ramuan ajaib yang belum pernah muncul di dunia alkimia. Tidak ada gunanya mengatakan apapun.
He Chong mengerutkan bibirnya dan segera mengungkapkan tujuan sebenarnya Istana Zixiaoku baru-baru ini memperoleh resep ramuan kuno dan mengundang para alkemis dari seluruh dunia untuk datang dan memahaminya bersama. Yang mulia terkenal, jadi mengapa Anda tidak ikut denganku ke Istana Zixiao? Chu Chaoyang diam-diam terkejut. Kamu benar-benar ingin pergi ke Istana Zixiao sendirian? Apakah Anda juga perlu memahami formula ramuan bersama dengan para alkemis dari semua pihak? Ini sangat menarik. Negara Qi penuh dengan orang-orang berbakat dan alkemis. Istana Anda seharusnya mengumpulkan banyak alkemis yang luar biasa. Saya pikir satu orang lebih atau kurang tidak akan membuat perbedaan, jadi saya tidak perlu pergi. Chu Chaoyang tentu saja menolak. Apakah kamu bercanda tempat macam apakah Istana Zixiao itu benar-benar tempat yang berbahaya? Bisakah Anda pergi ke sana dengan santai? Bahkan jika Anda pergi ke Istana Zixiao dengan identitas yang tidak diketahui, kecelakaan yang tidak terduga mungkin masih terjadi. Apapun yang terjadi, hidupmu sendirilah yang terpenting. Jika Anda dapat menghindari pergi, usahakan untuk tidak pergi. Melihat Wu Ming menolak tanpa berpikir, wajah He Chong tiba-tiba menjadi gelap. Apa kamu berani menolak Istana Zixiao kami? Ada nada ancaman dalam kata-katanya. Chu Chaoyang tersenyum tipis. Istana Langit Ungu memang mengagumkan, tetapi sebagai seorang alkemis di istana dan, aku rasa tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengancamku. Kata-katanya langsung dan tanpa rasa takut. Ekspresi wajah He Chong sedikit berubah. Meskipun dia berani mengancam Wu Ming, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun kepada Wu Ming. Seperti yang dikatakan Chu Chaoyang, dia adalah alkemis istana dan juga pemimpin alkimia Asosiasi Alkemis Qianlong Negara Bagian Yan. Dengan status seperti ini, Anda akan diperlakukan istimewa kemanapun Anda pergi. Jika Anda, Istana Zixiao, berani tidak menghormati Wu Ming, itu sama saja dengan menamparkan wajah istana dan bagaimana ini bisa ditoleransi? Meskipun Istana Zixiao kuat, ia merupakan salah satu sekte teratas di negara Qi. Namun dibandingkan dengan Istana Jiutiandan, masih ada celah. Istana Jiutiandan adalah raksasa yang cukup menginspirasi kekaguman di 7 negara. Dia bukanlah seseorang yang Anda dan Istana Zixiao mampu untuk menyinggungnya. Dari sinilah kepercayaan diri Chu Chaoyang berasal. Dia berdiri di sini dengan identitas yang tidak diketahui, jadi dia tidak perlu takut bahkan jika pihak lain berasal dari Istana Zixiao. Kecuali pihak lain itu bodoh, siapapun yang punya sedikit otak tidak akan berani menyentuhku. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan hal ini? He Chong menahan amarahnya. Chu Chaoyang ingin menolak lagi, tetapi sesuatu tiba-tiba terjadi dalam pikirannya. Aku jadi bertanya-tanya, apa gunanya pergi? He Chong tidak dapat menahan cibiran dalam hatinya ketika mendengar ini. Kamu tidak bernama. Dia baru saja menolak dengan tegas, tapi ternyata dia menunggu di sini. Anda menginginkan keuntungan. Para alkemis ini adalah sekelompok orang munafik. He Chong berkata bekerja untuk Istana Zixiao ku tentu akan memberikan manfaat. Selama resepnya dapat diselesaikan, semua alkemis yang pergi ke Istana Zixiao bisa mendapatkan obat kuno berusia 1000 tahun, dan 100.000 batu roh. Obat berusia ribuan tahun, 100.000 batu roh. Manfaat-manfaat tersebut memang berlimpah ruah. 100.000 batu roh tidak akan berarti apa-apa, tetapi alkemis manapun dengan sedikit keterampilan dapat dengan mudah mendapatkan banyak batu roh. Tetapi pengobatan yang berusia ribuan tahun cukup langka. Obat ajaib sulit didapat, dan obat berkualitas baik bahkan lebih langka. Obat-obatan kuno yang berusia ribuan tahun tentu saja merupakan impian semua alkemis. Khasiat obat dari tanaman obat yang berusia 1000 tahun telah terakumulasi selama ribuan tahun. Jika digunakan untuk membuat ramuan, kualitas ramuannya akan menakjubkan. Bahkan dapat menyebabkan perubahan kualitatif pada ramuan tersebut. Oleh karena itu, pengobatan berusia ribuan tahun ini memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi para alkemis. Hal yang sama berlaku untuk Chu Chaoyang. Meskipun ia menganggap alkimia sebagai pekerjaan sampingan, terutama setelah ia memiliki 2 alkemis bebas, yakni Holy Alchemy Boy dan Ghost Alchemy Old Man, ia hampir tidak pernah membuat alkimia sendiri. Tetapi obat berusia 1000 tahun itu masih sangat menarik bagi Chu Chaoyang. Sekalipun Anda bukan seorang alkemis, Anda tetap akan tertarik saat mendengar kata-kata pengobatan kuno berusia ribuan tahun. Bagaimana jika resepnya tidak lengkap? Chu Chaoyang bertanya dengan penuh minat, setengah tersenyum di wajahnya. He Chong berkata meskipun resepnya belum lengkap, Istana Zixiaoku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku akan tetap memberimu 100.000 batu roh,
dan kamu juga dapat memilih seni bela diri apapun dari istana Zixiaoku dan pergi. Chu Chaoyang diam-diam mendecakkan bibirnya. Semua yang hadir juga tampak tegas. Ini sungguh kaya. Bahkan jika tugasnya tidak tercapai, masih ada 100.000 batu roh yang harus diambil, dan bahkan seni bela diri dari istana Zixiao dapat diambil. Seni bela diri istana Zixiao tidak mungkin buruk, dari sudut pandang manapun. Dalam hal ini, selama Anda pergi ke istana Zixiao, bahkan jika Anda gagal pada akhirnya, Anda tidak akan kembali dengan tangan kosong. Biarkan aku memikirkannya. Chu Chaoyang berkata acuh tak acuh tanpa mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Jauh di lubuk hatinya, dia masih agak waspada. Suatu hal yang baik, tetapi dimanapun aku melihatnya, rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Chu Chaoyang merasa dia tidak bisa mengambil risiko dengan mudah. He Chong tidak peduli dan berbalik menatap Su Men yang duduk di singgasana pemimpin klan. Tuan Su, saya di sini hari ini untuk urusan lain. Su Men sedikit mengernyit, aku ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Ekspresi wajah He Chong berubah dingin. Apakah Sekte Jinwu masih setia pada istana Zixiaoku? Berdengung. Seluruh istana Jinwu tiba-tiba terdiam. Bahkan ekspresi Chu Chaoyang berubah drastis dan pupil matanya mengecil. Sekte Jinwu setia pada istana Zixiao. Apa yang sedang terjadi? Su Men yang duduk di singgasana pemimpin klan terkejut dan menatap He Chong dengan tak percaya. Para tetua Sekte Jinwu di kedua belah pihak memiliki ekspresi muram dan pandangan yang sangat rumit. He Chong maju 2 langkah dan menatap Su Men dengan sikap yang mengesankan. Ataukah sekarang Sekte Jinwu telah memiliki pemimpin baru? Mereka tidak akan lagi mematuhi perintah istana Zixiaoku. Saat Moding memimpin Sekte Jinwu, dia telah menyerah kepada istana Zixiao. Pada saat itu, Sekte Jinwu sebenarnya adalah sekte bawahan istana Zixiao, dan segala sesuatunya harus dilakukan sesuai perintah istana Zixiao. Tapi sekarang, Moding sudah meninggal, dan Sekte Jinwu memiliki pemimpin baru, jadi orang-orang dari istana Zixiao datang langsung ke pintu. He Chong bertanya pada Su Men apakah Sekte Jinwu akan tetap menghormati istana Zixiao sebagai pemimpin. Ini untuk memaksa Su Men mengungkapkan sikapnya. Jika Sekte Jinwu Anda terus memilih untuk tunduk pada istana Zixiao, maka semuanya akan tetap sama dan istana Zixiao tidak akan mempersulit Sekte Jinwu Anda. Tetapi jika Anda tidak mau tunduk, jangan salahkan saya, istana Zixiao, karena bersikap kasar. Inilah kekuatan istana Zixiao. Sebagai sekte terbesar kedua di negara Qi, istana Zixiao sepenuhnya mampu menghancurkan seluruh Sekte Jinwu. Para tetua tidak berani berbicara dan semua menatap Su Men. Su Men tidak menduga hal ini akan terjadi. Itu begitu tiba-tiba dan dia tidak siap sama sekali. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi He Chong. Mata Chu Chaoyang tampak serius dan dia khawatir. Saya akhirnya membantu Su Men mengendalikan Sekte Jinwu, dan itu hanya beberapa hari. Mungkinkah Sekte Jinwu akan dikendalikan oleh istana Zixiao? Chu Chaoyang pasti tidak ingin melakukan hal itu. Tetapi jika saya menolak saat itu juga, saya khawatir itu akan memicu balas dendam dari istana Zixiao. Ini juga sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh Sekte Jinwu. Apa yang harus dilakukan? Tuan Su, tolong segera berikan jawaban kepadaku. Apakah Anda akan tetap setia kepada istana Zixiaoku, atau Anda akan menarik garis yang jelas dengan istana Zixiaoku? He Chong bertanya dengan suara dingin. Pria tua jangkung yang berdiri di samping He Chong, yang sedari tadi terdiam, kini ikut melangkah maju sedikit. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat memenuhi seluruh Golden Crow Hall. Untuk sesaat, semua orang yang hadir merasakan napas ini. Semua tetua berubah warna dan menatap lelaki tua jangkung itu dengan kaget. Tingkat ke-7 alam Tongtian. Lelaki tua jangkung ini, yang tidak pernah bersuara, sebenarnya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Seluruh Sekte Jinwu bukannya tanpa para ahli yang telah mencapai tingkat ke-7 alam Tongtian. Misalnya, Guru Su Men, Fang Yue, yang baru saja keluar dari pengasingannya, telah mencapai tingkat ke-7 alam Tongtian dan dianggap sebagai ahli paling kuat di seluruh Sekte Jinwu. Bahkan jika dibandingkan dengan Mo Ding yang sudah meninggal, dia hanya tertinggal selangkah. Tetapi lelaki tua jangkung ini tidak hanya berada di alam Tongtian tingkat ke-7. Auranya yang kuat dan bertenaga hampir sama kuatnya dengan seorang pria kuat di alam Tongtian tingkat 8. Tak perlu diragukan lagi, lelaki tua jangkung ini pasti sudah mendalami alam Tongtian tingkat ke-7 selama bertahun-tahun, dan tingkat kultivasinya pun sudah sangat tinggi, tak ada bandingannya dengan orang seperti Fang Yue yang baru saja memasuki alam Tongtian tingkat ke-7. Adapun lelaki tua jangkung ini,
tidak ada seorang pun di Sekte Jinwu kecuali Fang Yue yang dapat menandinginya. Sekalipun Fang Yue ada di sini, dia kemungkinan tidak akan sebanding dengan lelaki tua jangkung ini. Dari sini, kita bisa melihat betapa mengerikannya istana Zixiao. Su Men merasa sedikit bingung dan tanpa sadar menatap Chu Chaoyang. Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit dan mengangguk pada Su Men. Melihat ini, Su Men juga punya ide dalam benaknya. Sekte Jinwuku akan tetap setia pada istana Zixiao. Mendengar ini, He Chong menunjukkan ekspresi puas. Itu bagus. Pria tua jangkung itu juga menahan auranya dan menjadi tidak dikenal lagi. He Chong melambaikan tangannya dan mengeluarkan sesuatu dari cincin ajaib. Ini ada pil, silakan diminum, Master Sekte Su. Su Men merasa ngeri. Para tetua tidak tampak terkejut. Karena saat Mo Ding masih hidup, dia pernah mengalami hal semacam ini. Jika istana Zixiao ingin mengendalikan Sekte Jinwu, itu tidak dapat dilakukan hanya dengan beberapa kata. Pasti ada sesuatu yang substansial di tangannya. Ini seperti bagaimana Chu Chaoyang menggunakan ramuan untuk mengendalikan para tetua Sekte Jinwu. Untuk memastikan bahwa istana Zixiao dapat mengendalikan Sekte Jinwu, ia juga harus membuat Su Men, pemimpin sekte, meminum ramuan itu. Selama hidup Su Men berada di tangan istana Zixiao, itu setara dengan Sekte Jinwu yang berada di tangan istana Zixiao. Master Sekte Su, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah pil yang sangat beracun, dan hanya istana Zixiao-ku yang memiliki penawarnya. Tapi jangan khawatir, selama kamu patuh dan mengikuti perintah istana Zixiao-ku, penawarnya bisa dikirimkan secara berkala untuk menjamin keselamatanmu. Tentu saja, jika kamu berpura-pura patuh tetapi diam-diam tidak patuh, pil racun ini akan membuatmu, Master Sekte Su, menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. He Chong tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dan pil itu terbang tepat di depan Su Men. Su Men mengulurkan tangan dan mengambil pil itu dengan ekspresi yang sangat rumit, dan dia diam-diam mengerang dalam hatinya. Ini benar-benar karma. Dia menggunakan ramuan milik Chu Chaoyang untuk mengendalikan para tetua Sekte Jinwu, dan dalam sekejap mata, istana Zixiao menggunakan metode yang sama untuk mengendalikannya. Situasinya lebih kuat daripada manusia, apakah saya punya ruang untuk menolak? Tidak, Su Men baru saja mengatakan bahwa dia akan tunduk pada istana Zixiao, dan jika dia menolak meminum pil racun ini sekarang, itu sama saja dengan berpura-pura patuh tetapi sebenarnya tidak mematuhi keinginannya. He Chong dapat melaporkan masalah ini ke istana Zixiao. Jika saatnya tiba, Sekte Jinwu akan dilanda bencana dan tidak akan ada seorang pun yang dapat lolos. Tetapi apakah Anda benar-benar ingin mempercayakan hidup Anda kepada istana Zixiao? Su Men tidak mau dari lubuk hatinya. Dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu dan menjadi pemimpin Sekte Jinwu. Apakah dia akan dikendalikan oleh seseorang lagi dalam sekejap mata? He Chong terus menatap Su Men. Melihat Su Men memegang pil dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya tidak bisa tidak menjadi gelap. Su Men, minumlah pil itu dan buktikan kesetiaanmu. Tangan Su Men gemetar dan pil itu hampir jatuh dari tangannya. Dia menatap Chu Chaoyang lagi, mencari bantuan. Wajah Chu Chaoyang sangat tenang, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. Chu Chaoyang mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Su Men bisa minum pil itu. Su Men tercengang. Lalu dia menjadi marah. Perasaan bukan kamu Chu Chaoyang meminum pil racun, kamu merasa santai. Melihat Su Men masih ragu-ragu, Chu Chaoyang mengedipkan mata padanya. Su Men menggertakkan giginya dan harus mengangkat kepalanya untuk menelan pil itu. Melihat ini, He Chong mengangguk puas, senyum jenaka di wajahnya. Misi saya di Sekte Jinwu telah berhasil diselesaikan. Terjadi kekacauan di Sekte Jinwu, dan pemimpin Sekte Mo Ding dan wakil pemimpin Sekte Mo Yun terbasmi. Berita ini sudah menyebar. Setelah mendengar berita itu, istana Zixiao juga sangat terkejut dan bahkan sedikit marah. Sekte Jinwu adalah sekte yang relatif kuat di bawah istana Zixiao, dan istana Zixiao masih sangat menghargai Sekte Jinwu. Jika kekacauan ini menyebabkan Sekte Jinwu melepaskan diri dari kendali istana Zixiao akan menderita kerugian besar. Untuk tujuan ini, istana Zixiao mengambil tindakan dan mengirim He Chong. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali kendali atas Sekte Jinwu. Istana Zixiao pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, dan Mo Ding dengan tegas memilih untuk menyerah saat itu. He Chong percaya bahwa selama dia datang, pemimpin sekte baru itu tidak akan menolak. Benar saja, segala sesuatunya berjalan lancar. Sekte Jinwu kembali ke tangan istana Zixiao. Saya telah menyelesaikan tugas ini 2 kali berturut-turut. Saya pasti akan mendapat imbalan yang besar saat saya kembali kali ini.
Memikirkan hal ini, He Chong tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Dia menatap Chu Chaoyang lagi. Wu Ming, apa yang kau pikirkan? Chu Chaoyang tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu terburu-buru? He Chong mengerutkan kening. Jika kau ingin pergi, pergilah. Jika kau tidak ingin pergi, jangan pergi. Itu hanya masalah satu kata. Chu Chaoyang terdiam. Dia masih sangat menginginkan obat berusia 1000 tahun itu. Tetapi ketika pergi ke istana Zixiao, dia masih sedikit takut. Setelah memikirkannya, Chu Chaoyang memutuskan untuk bermain aman terlebih dahulu. Aku akan mengunjungi istanamu setelah aku memurnikan ramuan yang kumiliki. He Chong agak tidak puas. Saya pikir ini alasan dari pihak lain. Siapa tahu kapan ramuan yang Anda miliki dapat disempurnakan. Apakah aku harus tinggal di sini dan melihatmu membuat ramuan itu? Siapa yang punya waktu untuk itu? Lagi pula, bagaimana kalau Anda berubah pikiran setelah memurnikan ramuan itu? Wu Ming, apakah kamu menggodaku? Memikirkan hal ini, raut wajah He Chong tiba-tiba berubah jelek, sorot matanya penuh keganasan. Jauh di lubuk hatinya, He Chong memandang rendah para alkemis seperti Wu Ming. Tidak peduli seberapa terkenalnya dia atau betapa menonjolnya dia dalam dunia alkimia. Namun di mata seorang jenius bela diri seperti He Chong, Yu Wu Ming bukanlah apa-apa. Kekuatan seni bela diri adalah yang paling dapat dipertahankan. Jika He Chong tidak takut pada istana Jiu Tiandan, dia tidak akan membuang banyak waktu berbicara dengan Wu Ming dan akan langsung membawa Wu Ming ke istana Zixiao. Melihat Wu Ming terus membuat alasan, He Chong menjadi sedikit marah. Aku sudah bercerita banyak padamu, tapi kamu masih saja malu-malu di sini. Apakah kau benar-benar mengira aku bersikap sopan padamu? Pria tua jangkung itu melirik He Chong tetapi tidak menghentikannya. Chu Chaoyang masih tampak sangat tenang, bahkan memiliki senyum jenaka di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? He Chong bertanya dengan marah. Chu Chaoyang tersenyum dan berkata, apakah kau tahu untuk siapa aku memurnikan ramuan ini? He Chong tertegun dan berkata dengan tidak sabar, aku tidak peduli untuk siapa kamu memurnikan ramuan itu. Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit. Saya sedang memurnikan obat untuk tuan saya. Menguasai. He Chong tertegun sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Bahkan lelaki tua jangkung itu pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Guru tanpa nama, siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Bukankah dia lelaki tua yang tak tertandingi yang merupakan raksasa dalam seni alkimia? Apakah dia sedang memurnikan ramuan untuk Master Wu Shuang? Chu Chaoyang melanjutkan, ramuan yang sedang kubuat sekarang ini merupakan instruksi khusus dari guruku. Itulah sebabnya aku datang ke Sekte Gagak Emas dan menggunakan api neter gagak emas untuk membuat ramuan itu. Namun, kalian, Istana Langit Ungu, ingin menghentikanku. Apakah kalian pikir Istana Langit Ungu kalian lebih unggul daripada Istana Pil? Apakah kalian tidak menganggap serius guruku? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir berubah warna. Ekspresi lelaki tua jangkung dan He Chong tiba-tiba menjadi sangat jelek. Terutama He Chong, wajahnya penuh kesuraman. Wu Ming ini benar-benar membawa keluar lelaki tua Wu Shuang secara langsung. Harus dikatakan bahwa gelar Wu Shuang Sulao masih sangat menakutkan. He Chong yang tadinya begitu sombong, segera menghentikan dirinya setelah mendengar nama tetua Wu Shuang, dan tidak lagi memperlihatkan ekspresi mengancam di wajahnya. Mendengus. He Chong sangat tidak senang, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mendengus dingin untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Ayo pergi. He Chong mengatakan sesuatu, berbalik dan pergi. Pria tua jangkung itu menatap Chu Chaoyang dalam-dalam lalu pergi. Melihat kedua orang itu pergi, Chu Chaoyang masih mempertahankan senyum tipis di wajahnya, tetapi dia sangat lega di dalam hatinya. Kedua orang ini akhirnya pergi. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di aula juga menghela napas lega. Meskipun hanya ada 2 orang yang datang, 3 kata Istana Zixiao sungguh terlalu menegangkan. Khususnya bagi Sekte Jinwu, Istana Zixiao bagaikan gunung besar yang menekan kepala mereka, dan tidak ada cara bagi mereka untuk menyerah. Su Men merasa getir dalam hatinya. Dia adalah orang yang paling tertekan dan berduka di antara semua orang yang hadir. Diancam oleh He Chong adalah hal yang wajar, namun dipaksa meminum pil racun adalah hal yang paling fatal. Siapa yang tahu kapan pil racun ini akan berlaku? Aku bahkan tidak tahu betapa sakitnya nanti saat racunnya mulai berefek. Ketika Su Men mengira hidupnya ada di tangan Istana Zixiao, dia pun merasa kesulitan untuk bernapas. Rasanya segalanya telah kehilangan maknanya. Tuan Su, ikutlah denganku. Chu Chaoyang tiba-tiba berkata pada Su Men. Su Men tertegun sejenak,
lalu segera mengikuti Chu Chaoyang dan meninggalkan istana Jinwu. Sesampainya di tempat Chu Chaoyang sedang meracik pil, Su Men tak kuasa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu membiarkanku meminum pil racun? Chu Chaoyang berbalik dan menatapnya dengan aneh. Apakah Anda merasa punya pilihan? Saya. Su Men membuka mulutnya, tetapi tidak mampu membantah. Ya, apakah saya punya pilihan? Orang-orang dari istana Zixiao datang ke pintu kami dan berbicara dengan sangat jelas. Saat itu, Suman, kamu hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah ketaatan. Salah satunya adalah resistensi. Taatilah maka kamu akan hidup, lawanlah maka kamu akan mati. Bagaimana saya bisa memilih? Jika ada orang lain yang datang ke sini, mereka mungkin akan membuat pilihan yang sama seperti Suman. Lebih baik menjalani hidup sengsara daripada mati. Oleh karena itu, dalam situasi saat itu, dia harus meminum pil racun apapun yang terjadi. Tidak ada pilihan. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku benar-benar harus mematuhi istana Zixiao dalam segala hal? Su Men bertanya dengan cemas. Chu Chaoyang mencibir, apa masalahnya? Seharusnya tidak menjadi hal yang buruk bagimu untuk berpegangan pada pohon besar istana Zixiao, kan? Su Men segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin dikendalikan oleh siapapun lagi. Baik kamu maupun istana Zixiao, aku tidak ingin dimanipulasi. Chu Chaoyang menatap Su Men dengan heran. Aku tidak menyangka wanita ini begitu sombong hatinya. Tidak ingin dikontrol oleh orang lain. Kedengarannya tidak banyak. Namun, dalam situasi yang penuh gejolak ini, siapa yang dapat tetap kebal tidak dimanipulasi oleh siapapun atau kekuatan apapun? Saya khawatir saya tidak dapat menemukan banyak. Dimanapun Anda berada, Anda akan menghadapi masalah yang serupa. Jika Anda benar-benar ingin menjelajahi dunia dengan bebas dan tanpa hambatan, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua pahlawan. Chu Chaoyang berkata, aku tidak akan membiarkanmu dimanipulasi oleh istana Zixiao. Su Men berkata dengan marah, tapi sekarang aku bahkan sudah meminum pil racun, dan hidupku ada di tangan istana Zixiao, apalagi yang bisa kamu lakukan? Chu Chaoyang tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memotong pergelangan tangannya dan mengeluarkan botol giok, lalu mengisinya dengan darahnya sendiri. Su Men menatap Chu Chaoyang dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Mengapa Chu Chaoyang berdarah-darah? Chu Chaoyang menyerahkan botol giok itu kepada Su Men. Minumlah. Su Men tercengang. Apa-apaan? Biarkan aku minum darahmu. Bukankah ini terlalu menyimpang? Apakah Chu Chaoyang memiliki hobi khusus? Memikirkan hal ini, Su Men menatap Chu Chaoyang dengan tatapan aneh di matanya. Apa yang kau lihat? Minumlah, racun dalam tubuhmu akan hilang dengan sendirinya. Kata Chu Chaoyang dengan tidak senang. Su Men terkejut. Dengan meminum darah Chu Chaoyang, bisakah Anda melarutkan racun dalam tubuh Anda? Apakah benar-benar sesederhana itu? Meskipun dia sedikit skeptis, Su Men tidak punya pilihan selain mencobanya. Tak apa, mari kita minum dulu. Su Men segera memiringkan kepalanya ke belakang dan perlahan-lahan meminum seluruh botol darah. Setelah minum, Su Men menyeka sudut mulutnya dan mengerutkan kening erat. Tetapi kemudian ekspresi Su Men berubah. Darah Chu Chaoyang tampaknya terasa cukup enak. Tidak tercium bau amis, tetapi justru harum samar dan memiliki vitalitas yang kuat. Su Men sendiri juga seorang alkemis dan memiliki pemahaman yang baik tentang alkimia. Dia terkejut saat mengetahui darah Chu Chaoyang tampaknya mirip dengan darah binatang spiritual tersebut. Pada saat yang sama, darah memasuki tubuh, dan pil racun yang baru saja diminum Su Men juga terpengaruh. Toksisitas yang terkandung di dalamnya mulai diserap oleh darah. Darah Chu Chaoyang sekarang hampir sama dengan darah ular piton beracun Tianjue. Belum lagi pil racun, bahkan jika Su Men menelan makhluk beracun hidup-hidup, dia bisa menetralkannya dengan darah Chu Chaoyang. Su Men memperhatikan perubahan pada tubuhnya dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tidak peduli bahwa Chu Chaoyang ada tepat di sebelahnya dan hanya duduk bersila. Chu Chaoyang tahu bahwa dia sedang memurnikan pil racun, jadi dia tidak mengganggunya dan hanya menunggu di samping. Setengah jam kemudian, rona merah aneh muncul di wajah Su Men. Segera setelah itu, Su Men memuntahkan seteguk besar darah hitam. Wow, darah hitam menyembur keluar, dan wajah Su Men segera kembali normal. Semua pil racun telah dilarutkan. Su Men sangat terkejut. Chu Chaoyang tersenyum tipis dalam hal keracunan dan detoksifikasi, istana Zixiao masih sedikit di belakangku. Su Men berkedip dan menjadi lebih penasaran tentang Chu Chaoyang. Orang ini, kenapa dia tampak tahu segalanya? Berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan?
Chu Chaoyang memang memiliki banyak rahasia, tetapi Su Men jelas bukan orang yang bisa membagi rahasianya. Chu Chaoyang, aku punya rahasia tentang Sekte Jinwu yang ingin kuberitahukan padamu. Rahasia. Tentang rahasia Sekte Jinwu. Hati Chu Chaoyang tergerak, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Rahasia apa? Suman menarik napas dalam-dalam. Sekte Jinwu memiliki 3 tempat rahasia, yang berisi kekayaan yang dikumpulkan oleh Sekte Jinwu selama ribuan tahun. Chu Chaoyang mengerutkan kening. Aku tahu itu, lalu bagaimana? Su Men berkata ada peta yang tersembunyi di masing-masing dari 3 tempat rahasia. Jika kamu mengumpulkan ketiga peta itu, kamu dapat menemukan tempat di seberang lautan yang menyimpan harta karun kuno. Chu Chaoyang tercengang. Peta, daratan di luar negeri. Harta karun kuno. Mengapa ini terdengar begitu misterius? Bagaimana kamu tahu? Chu Chaoyang bertanya sambil mengerutkan kening. Su Men berkata ini adalah kenangan dari leluhur gagak emas, tetapi saya tidak tahu apakah ketiga peta itu masih ada sekarang, karena peta itu diletakkan di sana oleh leluhur gagak emas saat itu. Setelah bertahun-tahun, peta itu mungkin tidak ada lagi. Chu Chaoyang terkejut. Peta yang ditinggalkan oleh Patriark Gagak Emas. Ini sungguh berharga. Nenek moyang Jinwu mendirikan Sekte Jinwu. Dia juga merupakan seorang guru besar ribuan tahun yang lalu dan pernah sangat terkenal. Peta yang ditinggalkan oleh orang tersebut terkait dengan harta karun kuno dan kemungkinan besar sangat terkenal. Namun, Chu Chaoyang tidak terlalu penasaran. Sebaliknya, dia menatap Su Men dengan curiga. Wanita ini, mengapa dia menceritakan rahasia seperti itu padaku? Menurut akal sehat, bukankah seharusnya dia sendiri yang diam-diam mengumpulkan peta harta karun itu, lalu mengikuti peta itu ke negeri seberang laut untuk mendapatkan harta karun kuno itu? Katakan pada dirimu sendiri mengapa. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu? Chu Chaoyang sedikit bingung dan curiga bahwa ini adalah rencana Su Men untuk menipunya. Melihat Chu Chaoyang menatapnya dengan curiga, Su Men juga tahu bahwa dia curiga padanya. Aku tidak berbohong padamu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi bersamaku ke 3 rumah harta karun itu. Jika kau bisa menemukan peta itu akan membuktikan bahwa apa yang kukatakan itu benar. Chu Chaoyang berkata dengan suara berat bagaimana jika kita tidak dapat menemukannya. Su Men menggelengkan kepalanya jika kamu tidak dapat menemukannya, berarti petanya telah diambil, dan rahasia ini tidak ada artinya. Chu Chaoyang menyentuh dagunya. Karena ini adalah rahasia Sekte Jinwu, mengapa kau memberitahuku? Inilah yang paling ingin diketahui Chu Chaoyang. Kalau Su Man tidak memberi penjelasan yang tepat, dia pasti tidak akan mempercayainya. Belum lagi mengikuti Su Man ke rumah harta karun Sekte Jinwu. Siapa yang tahu apa yang wanita ini telah atur di rumah harta karun itu? Bagaimana jika aku cukup bodoh untuk pergi ke sana dan akhirnya disergap? Aku beritahu rahasia itu padamu karena aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Su Men berkata dengan tenang. Membuat kesepakatan. Kedengarannya aneh. Chu Chaoyang terbatuk datar. Kesepakatan apa yang ingin kau buat? Su Men berkata jika peta itu masih ada, aku ingin mencari waktu yang tepat untuk pergi ke luar negeri. Aku harap kamu bisa ikut denganku dan membantuku menemukan harta karun kuno itu. Chu Chaoyang melengkungkan bibirnya. Wanita ini punya ide yang indah. Kau ingin aku ikut denganmu? Membantu Anda menemukan harta karun. Hubungan kita belum mencapai tingkat ini, bukan? Dan meskipun mereka dikatakan berteman, sebenarnya ada hubungan yang lebih saling menguntungkan yang terlibat. Tetapi karena Su Man mengatakan itu adalah kesepakatan, pasti akan ada beberapa manfaatnya. Benar saja, Su Men melanjutkan tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan cuma-cuma. Selama kamu bisa membantuku menemukan harta karun kuno itu, aku akan memberimu api kuno leluhur gagak emas dan membantumu memurnikan api neter gagak emas. Ekspresi Chu Chaoyang tiba-tiba menjadi aneh. Mengesampingkan hal-hal lain, manfaat yang ditawarkan Su Man masih sangat menarik. Api dunia bawah gagak emas merupakan sesuatu yang paling ingin dimiliki oleh para prajurit. Belum lagi api kuno yang ditinggalkan oleh leluhur Golden Crow. Jika seseorang dapat memperoleh api kuno itu, maka dia akan dapat melepaskan kekuatan terkuat dari api neter gagak emas. Sama seperti Mo Ding sebelum kematiannya, bahkan ketika dia dikepung oleh semua orang dan apinya sendiri tertahan, dia masih mampu mengandalkan api kuno untuk menekan semua musuh dan hampir membalikkan keadaan. Jika bukan karena keberadaan Su Men yang tak terduga, Mo Ding tidak akan pernah dikepung dan dibasmi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa begitu Chu Chaoyang menguasai api kuno, dia akan mampu bertarung bahkan melawan penguasa alam Tongtian. Itu kemajuan yang cukup besar. Su Men menatap Chu Chaoyang,
mencoba melihat petunjuk di wajahnya. Sayangnya, Chu Chaoyang tetap tenang sepanjang waktu, sehingga mustahil bagi Su Men untuk mendeteksi kekurangan apapun. Aku bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Chaoyang saat ini. Hal ini membuat Su Men sendiri sangat tidak yakin. Api dunia bawah Golden Crow tidak ada apa-apanya bagiku. Chu Chaoyang berkata tiba-tiba. Su Men terkejut kenapa. Chu Chaoyang tidak menjelaskan. Dia hanya mengangkat tangannya dan bola Golden Crow Nether Fire muncul di tangannya. Kali ini Su Men terkejut. Api neraka gagak emas. Kok Chu Chaoyang punya api bawah tanah gagak emas? Dan nampak seperti jenis api bawah tanah Golden Crow yang paling murni. Hanya dengan mempraktikkan manual Golden Crow yang lengkap, seseorang dapat meningkatkan Golden Crow Hellfire ke tingkat ini. Tetapi tidak mungkin bagi Chu Chaoyang untuk telah berlatih kitab gagak emas. Lalu bagaimana dia mendapatkan api dunia bawah Golden Crow ini? Ini tidak mungkin. Su Men menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak percaya bahwa Chu Chaoyang memiliki Golden Crow Netherfire. Akan tetapi dia merupakan reinkarnasi leluhur Golden Crow, dan sangat akrab dengan aura Golden Crow Netherfire. Api di tangan Chu Chaoyang memang api dunia bawah gagak emas, tidak ada keraguan tentang itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Chu Chaoyang tersenyum tipis dan memasukkan api ke dalam tubuhnya. Seperti yang bisa kau lihat, aku sendiri memiliki Golden Crow Hellfire, jadi jika kau ingin aku membantumu, itu tidak sesederhana itu. Su Men masih terkejut kok kamu bisa punya Golden Crow Netherfire. Chu Chaoyang berkata dengan acuh tak acuh kamu tidak perlu tahu ini. Melihat Chu Chaoyang tidak mengatakan apa-apa, Su Men tidak bertanya lebih jauh. Karena kamu memiliki api Nether gagak emas, maka api kuno itu bahkan lebih berharga bagimu, bukan? Chu Chaoyang menyipitkan matanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Su Men menenangkan diri dan berkata, bagaimana kalau begini aku akan menggunakan api kuno Golden Crow Netherfire sebagai ganti bantuanmu. Chu Chaoyang mari kita cari petanya dulu. Su Men bersenandung sekarang kau dan aku akan pergi ke perbendaharaan gagak emas. Mereka berdua segera meninggalkan Sekte Jinwu dan langsung menuju rumah harta karun Jinwu. Rumah harta karun Golden Crow pertama terletak di sebuah lembah 50 mil di utara Gunung Xionying. Itu juga merupakan rumah harta karun yang paling dekat dengan Sekte Jinwu. Mereka berdua tiba di luar lembah, Su Men di depan dan Chu Chaoyang di belakang, dan mereka langsung masuk ke lembah. Namun, sebelum masuk, Chu Chaoyang masih melihat sekeliling dengan hati-hati dan sangat waspada untuk mencegah penyergapan di sini. Su Men dapat melihat kewaspadaan Chu Chaoyang, tetapi tidak banyak bicara. Lembah itu sangat kosong. Hanya ada pilar batu yang rusak, yang terlihat agak istimewa. Su Men menunjuk pilar batu dan berkata, hanya pemimpin Sekte Jinwu yang tahu cara membuka rumah harta karun. Sebelum dia selesai berbicara, Su Men telah tiba di depan pilar batu, dan dengan kedua tangannya dia mengulurkan serangkaian segel tangan. Chu Chaoyang melihatnya dan mengingatnya. Ledakan. Saat segel terakhir dilemparkan, seluruh lembah berguncang. Pilar batu di depan Su Men tiba-tiba tenggelam ke tanah, dan sebuah lubang terang muncul di pandangan mereka. Datang, Su Men memimpin, dan Chu Chaoyang ragu-ragu sejenak lalu melompat ke dalam gua. Di dalam gua, Chu Chaoyang melihat pemandangan yang menakjubkan. Ada botol giok yang tak terhitung jumlahnya, kepingan giok, batu spiritual dan senjata. Terutama dua batu roh besar yang lebih tinggi dari seseorang, sangat bening dan dapat digunakan sebagai cermin. Kaya sekali. Chu Chaoyang tercengang. Harta karun Sekte Jinwu ternyata sangat kaya. Jika kita pindah, itu akan cukup untuk mendirikan sekte kelas 2. Dan ini hanyalah salah satu dari 3 rumah harta karun Sekte Jinwu. Tiba-tiba, Chu Chaoyang melihat sesosok tubuh duduk bersila tidak jauh darinya, dan Chu Chaoyang begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Chu Chaoyang terkejut, mengira ada seseorang di sana. Su Men, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Jangan khawatir, dia sudah mati. Chu Chaoyang menatap Su Men dengan bingung. Mati, apakah ini benar atau salah? Chu Chaoyang sedikit tidak yakin. Dia masih khawatir Su Men akan menyiapkan penyergapan di sini untuk berkomplot melawannya. Pada saat itu, Chu Chaoyang meraih bahu Su Men dan membawanya ke arah sosok bersila itu. Su Men sedikit tidak berdaya, namun tetap mengikuti Chu Chaoyang. Ketika dia mendekat, Chu Chaoyang memeriksanya lebih teliti dan mendapati bahwa itu memang orang mati. Daging dan kulit di tubuhnya telah membusuk, hanya menyisakan tulang-tulang yang menguning. Dapat dilihat bahwa orang ini telah meninggal di sini cukup lama, dan jasadnya telah membusuk sepenuhnya.
Siapa orang ini? Chu Chaoyang bertanya dengan bingung. Su Men berkata sebenarnya, ada guru dari Sekte Jinwu yang menjaga setiap rumah harta karun, tetapi itu sudah lama sekali. Sekarang, guru di ketiga rumah harta karun ini semuanya telah meninggal. Chu Chaoyang menghela napas lega saat mendengar ini. Lebih baik mati. Di mana petanya? Chu Chaoyang hanya peduli pada peta. Su Men menunjuk tulang-tulang yang layu itu dan berkata, seharusnya tulang itu berada tepat di bawah tubuh ini. Chu Chaoyang mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, dan tulang-tulang kering itu langsung hancur. Su Men menatapnya dengan sedikit ketidakpuasan, seolah-olah dia menganggap perilaku Chu Chaoyang terlalu kasar. Tetapi Su Men tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua sudah mati, jadi tidak masalah meskipun dia sedikit kasar. Saat mayat dibuka, terlihat kotak besi setengah tersembunyi dan setengah terbuka di dalam tanah. Begitu Chu Chaoyang mengulurkan tangannya, kotak besi itu terbang keluar. Datanglah dan ambillah itu. Chu Chaoyang tidak mengambil kotak besi itu, tetapi meminta Su Men untuk mengambilnya. Su Men diam-diam terkejut melihat kewaspadaan Chu Chaoyang, lalu mengulurkan tangan untuk menangkap kotak besi itu. Saat dia mendapatkannya, cahaya redup muncul di kotak besi, seolah-olah suatu formasi telah dipicu. Chu Chaoyang segera melompat agak jauh, wajahnya penuh kewaspadaan. Adapun Su Men, sebuah tanda muncul di antara alisnya, yang menggemakan formasi pada kotak besi. Tak lama kemudian, kotak besi itu terbuka dan sepotong kulit binatang muncul di tangan Su Men. Chu Chaoyang kemudian mendekat, mengambil kulit binatang dari tangan Su Men, dan memeriksanya dengan cermat. Itu memang peta. Chu Chaoyang sedikit mengernyit. Memang ada peta yang digambar pada kulit binatang, tetapi jelas tidak lengkap. Peta-peta lainnya dibutuhkan untuk menyusun peta yang lengkap. Apalagi dilihat dari tekstur kulit binatangnya, usianya paling sedikit 1000 tahun. Chu Chaoyang melirik Su Men, dan Su Men juga melihat ke arah Chu Chaoyang. Ayo pergi ke rumah harta karun berikutnya. Dalam satu hari, Chu Chaoyang dan Su Men mengunjungi ketiga rumah harta karun rahasia Sekte Jinwu. Mereka juga mendapat ketiga kulit binatang itu. Dengan menyatukan ketiga kulit binatang itu, sebuah peta lengkap muncul di depan mata mereka. Chu Chaoyang dan Su Men berdiri di samping peta dan melihatnya dengan cermat. Su Men mengerutkan kening dan Chu Chaoyang tetap diam. Meskipun peta itu lengkap, peta itu sangat ceroboh dan asal-asalan, seolah-olah digambar terburu-buru. Setelah melihatnya cukup lama, Chu Chaoyang samar-samar menyadari bahwa salah satu ujung peta itu seharusnya adalah batas laut negara Yue. Dimulai dari perbatasan laut negara Yue, memasuki laut, dan kemudian tiba di tempat seberang laut. Qi juga merupakan negara pesisir, dan ada sebuah pulau bernama Biluo di seberang lautan yang berada dalam lingkup pengaruh Qi. Namun, lokasi yang ditandai pada peta ini jauh dari Pulau Biluo. Chu Chaoyang memandang Su Men. Apakah kamu punya kesan tentang peta ini? Su Men adalah reinkarnasi dari leluhur gagak emas. Peta ini seharusnya ditinggalkan oleh leluhur gagak emas. Su Men mungkin punya kesan tentang peta ini. Su Men merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata rute di peta itu benar. Menurut peta, kita bisa mencapai tempat di seberang lautan ini. Chu Chaoyang, apakah kamu ingat sesuatu? Su Men menggelengkan kepalanya. Ingatan ini sangat samar dan terputus-putus. Saat itu, Patriark Gagak Emas seharusnya pergi ke tempat di luar negeri bersama orang lain. Akibatnya, mereka menghadapi beberapa bahaya yang tidak terduga. Banyak orang meninggal, dan Patriark Gagak Emas juga terluka parah. Peta ini juga ditinggalkan dengan tergesa-gesa oleh Patriark Gagak Emas sebelum dia meninggal. Chu Chaoyang terdiam beberapa saat. Bahaya yang tidak dapat diprediksi kedengarannya menakutkan. Saat itu, Patriark Jinwu pergi bersama orang lain untuk menjelajahi tanah seberang laut ini, tetapi akhirnya menderita banyak korban, yang menunjukkan betapa berbahayanya tanah seberang laut ini. Anda harus tahu bahwa kekuatan Patriark Gagak Emas di tahun-tahun terakhirnya sangat kuat. Tidak hanya dia telah mengolah kitab Gagak Emas ke tingkat tertinggi, api neter Gagak Emas juga telah mencapai kesempurnaan, dan kultivasinya sendiri telah lama melampaui alam Tongtian dan memasuki tingkat yang lebih tinggi. Pria sekuat itu pun terluka parah saat dalam perjalanan mencari harta karun. Dan mereka yang dapat bepergian dengan leluhur Gagak Emas harus menjadi master yang memiliki kekuatan yang sama dengan leluhur Gagak Emas. Dengan susunan seperti itu, akibatnya banyak korban jiwa. Chu Chaoyang sedikit tegas. Saya tidak tahu apakah tanah seberang laut itu masih dalam bahaya setelah ribuan tahun. Jika ada hal lainnya, apakah dia dan Su Men satu-satunya yang ingin menjelajahinya? Itu hanya fakta basmi diri. Memikirkan hal ini,
Chu Chaoyang tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Su Men, menurutku, sebaiknya kita kesampingkan dulu masalah ini dan bicarakan nanti. Su Men memandang Chu Chaoyang, sebenarnya tidak perlu terburu-buru, tapi kita masih harus pergi suatu hari nanti. Chu Chaoyang bersenandung dan tidak banyak bicara. Chu Chaoyang berpikir bahwa bahkan jika dia ingin pergi, dia setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi alam Tongtian. Bahkan mungkin tingkat kultivasi alam Tongtian masih belum cukup. Su Men sangat ambisius. Dia ingin mengangkat Sekte Jinwu ke jajaran Sekte kelas 1 di negara Qi. Untuk itu, perluasan sangatlah penting. Su Men memerintahkan Fang Yue untuk membawa orang-orang untuk menekan keluarga Su, membasmi semua penguasa keluarga Su, dan merebut fondasi keluarga Su. Tanpa Su Hongtian, keluarga Su tentu tidak dapat melawan Sekte Jinwu dan segera punah. Adapun kekuatan lain, besar dan kecil, mereka juga ngeri setelah mengetahui situasi menyedihkan yang dialami keluarga Su. Mereka ingin bersatu untuk melawan Sekte Jinwu, tetapi sebelum mereka bisa bersatu, beberapa dari mereka dihabisi oleh Sekte Jinwu satu demi satu. Kekuatan Sekte Jinwu telah ditingkatkan, dan bahkan jika kekuatan yang tersisa, besar dan kecil, bersatu, mereka akan merasa sulit untuk bersaing dengan Sekte Jinwu. Akibatnya, banyak pasukan memilih melarikan diri. Pindahkan semuanya. Sekte Jinwu tidak mau melepaskan kekuatan-kekuatan ini, baik besar maupun kecil, dan banyak tetua menyerbu untuk melenyapkan semua kekuatan, baik besar maupun kecil, dalam radius 100 mil. Kekuatan-kekuatan ini, besar dan kecil, sebelumnya telah menyerbu Sekte Jinwu dan menjarah banyak keuntungan darinya. Sekarang, lihat apa yang terjadi, pokok dan bunganya telah hilang. Dulu ada lebih dari 20 kekuatan besar dan kecil di dekat Sekte Jinwu, tetapi sekarang, semuanya telah hilang. Fondasi dari lebih dari 20 kekuatan ini, besar dan kecil, dihancurkan sepenuhnya oleh Sekte Jinwu. Kekayaan Sekte Jinwu tiba-tiba menjadi sangat kaya, bahkan lebih kaya daripada saat Mo Ding masih hidup. Dan tidak semua master dari sekitar 20 kekuatan ini dibasmi oleh Sekte Jinwu. 10 penguasa kekuatan di wilayah Tongtian, tidak punya pilihan lain, memilih untuk bersumpah setia kepada Sekte Jinwu demi melindungi klan dan anak-anak mereka sendiri. Sekte Jinwu tidak menolak dan menerima ke-10 penguasa alam Tongtian ini dan menunjukkan keringanan kepada anggota klan mereka. Jika semua orang ini menyerah kepada Sekte Jinwu, mereka dapat bertahan hidup. Hasilnya, Sekte Jinwu segera memiliki 10 lagi penguasa alam Tongtian. Sekte Jinwu awalnya memiliki 12 master di alam Tongtian, ditambah 10 master di alam Tongtian ini. Total ada 22 orang di alam Tongtian. Jumlah ini sudah setingkat sekte tingkat pertama di negara Qi. Meskipun kekuatan pemimpin Sekte Su Men sangat buruk, jika kita hanya berbicara tentang kekuatan sekte, Sekte Jinwu memang dapat dianggap sebagai sekte kelas 1 di negara Qi. Dan berapa banyak sekte kelas 1 yang ada di seluruh negara Qi? Hanya sekitar selusin. Saat Sekte Jinwu berkembang, Su Man mulai mundur. Dia ingin berlatih manual gagak emas dan menggunakan banyak sumber daya dari Sekte Gagak Emas untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebagai pemimpin sekte, Anda tidak dapat memiliki basis kultivasi yang buruk. Anda harus mengejarnya secepatnya. Dan Chu Chaoyang juga memulai terobosan lainnya. Chu Chaoyang harus mencapai alam kondensasi dan Chu Chaoyang telah gagal menembus 3 kali berturut-turut. Hal ini membuatnya terdiam. Tetapi kali ini, Chu Chaoyang yakin ia dapat berhasil menerobos. Kegagalan sebelumnya disebabkan karena hantu tua si Zhongyu masih meninggalkan jejak kekuatan jiwa di tubuh Chu Chaoyang, yang selama ini menghalangi terobosan Chu Chaoyang. Sekarang, kekuatan jiwa ini telah sepenuhnya disempurnakan oleh Chu Chaoyang, dan tubuhnya lengkap tanpa belenggu apapun. Terlebih lagi, akumulasi milik Chu Chaoyang sendiri juga telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Faktanya, ketika ia mencoba menerobos untuk kedua kalinya, ia pada dasarnya sangat stabil. Terobosan adalah suatu keharusan. Tempat peristirahatannya masih di tempat ia membuat ramuan. Agar terobosannya dapat berjalan lancar, Chu Chaoyang menyiapkan ramuan dan batu roh yang cukup, juga membentuk formasi pengumpulan roh, agar dapat bergegas memasuki alam kondensasi dan sekaligus. Chu Chaoyang tidak berani mengabaikan penjaga itu, dan langsung meminta 4 tetua Sekte Jinwu untuk melindunginya. Keempat tetua ini semuanya berada di alam Tongtian, dan semuanya dikendalikan oleh Chu Chaoyang dengan pil racun. Mereka harus mematuhi perintah Chu Chaoyang. Hanya dengan perlindungan 4 prajurit alam Tongtian, Chu Chaoyang dapat menerobos dengan percaya diri. Di dalam aula, orang tua pil hantu dan anak pil suci juga terbang keluar dari cincin roh. Mereka berdua adalah garis pertahanan kedua Chu Chaoyang.
Jika ketiga anak harimau yang berlumuran darah itu tidak sedang tidur, Chu Chaoyang bahkan ingin membawa mereka keluar untuk melindunginya. Kalian berdua, berjagalah untukku. Chu Chaoyang memberi instruksi pada si bocah pil suci dan si tua pil hantu. Ya, keduanya menanggapi pada saat yang sama, lalu melayang ke pintu masuk utama aula. Setelah melakukan persiapan, Chu Chaoyang mulai berlatih. Seni surgawi ilahi kekaisaran mulai bekerja, dan Chu Chaoyang tiba-tiba menjadi seperti pusaran air besar. Energi spiritual langit dan bumi sekitarnya mengalir ke tubuh Chu Chaoyang seperti ratusan sungai yang bertemu di laut. Formasi pengumpul roh mulai aktif. Chu Chaoyang tidak pelit dan langsung meminum 2 pil untuk meningkatkan efisiensi kultivasinya. Selain itu, kedua tangannya memegang 2 potong besar batu roh murni, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Jika prajurit biasa melihat postur Chu Chaoyang, mereka pasti akan sangat terkejut. Ini sungguh terlalu mewah. Tanpa kekayaan yang cukup untuk mendukungnya, mustahil untuk menjadi semurah hati Chu Chaoyang. Ledakan. Sumber energi dalam tubuh Chu Chaoyang melonjak seperti banjir yang menerobos bendungan. Saya telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman, dan sekarang saya hanya perlu melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Chu Chaoyang berkata dalam hati, mendorong seni surgawi ilahi kekaisaran hingga batasnya. Aliran energi sumber dalam tubuh juga mencapai puncaknya pada saat ini. Pada saat ini, Chu Chaoyang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sepertinya ada kekuatan tak terbatas yang hendak meledak dari tubuh Chu Chaoyang. Wajahnya juga menjadi sangat merah, dan darah tampak menetes keluar. Dalam dantian Chu Chaoyang, 9 jejak energi mulai berputar dan berangsur-angsur bergabung. 9 sumber bergabung menjadi satu dan ramuan pun terbentuk. Ini adalah langkah kunci untuk memasuki dunia dan Ning. Asal langkah ini berhasil, maka memasuki tahap Naschen Soul akan berhasil. Selama 3 terobosan sebelumnya, Chu Chaoyang terjebak pada titik ini. Meskipun 9 jejak energi sumber itu sangat padat, mereka tidak pernah mampu berkumpul bersama. Namun kali ini, situasinya benar-benar berbeda. 9 jejak energi sumber mulai menyatu tanpa halangan apapun dan sangat lancar. Ini adalah kabar baik dan pertanda baik. Chu Chaoyang sangat gembira. Saya telah lama terjebak di alam Juyuan tingkat ke-9. Jika dia tidak mampu membuat terobosan, akan ada masalah dengan mentalitasnya sendiri. Terlebih lagi, level yang kita hadapi makin lama makin tinggi, dan tantangan yang kita hadapi makin banyak. Kurangnya kekuatan kita sendiri sungguh fatal. Dengan tingkat kultivasi alam Juyuan, dia mungkin mampu menyamai prajurit generasi muda, tetapi jika berhadapan dengan prajurit tua yang kuat, dia sama sekali tidak akan mampu. Jika Chu Chaoyang mencapai alam Tongtian secara acak dan tidak menggunakan energi kaisar ilahi, dia tidak akan berbeda dari seekor semut. Di antara tuan muda dari 7 negara besar, ada pula beberapa orang kuat yang Chu Chaoyang tidak dapat menandinginya saat ini. Chu Chaoyang telah bertemu dengan sangat sedikit guru muda sekarang, dan kebanyakan dari mereka adalah guru dari tempat-tempat kecil. Misalnya, 4 sekte utama bekas kerajaan Yue dan mereka yang disebut tuan muda semuanya memiliki nama terkenal dan tampaknya sangat kuat. Namun pada kenyataannya, dengan kekuatannya saat ini, Chu Chaoyang dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tetapi apakah murid-murid berbakat dari 4 sekte utama benar-benar sekuat itu? Saya khawatir masih ada kesenjangan besar antara mereka dan para pejuang muda sejati dari 7 negara besar. Di antara semua pendekar muda yang pernah bertarung dengan Chu Chaoyang, yang memiliki bakat terbaik adalah Xiao Zhenlong, seorang murid muda dari sekte Huayang di negara Yan. Meskipun orang ini masih sangat muda, tetapi bakatnya dalam bela diri sudah luar biasa. Dia dianggap sebagai bintang baru yang pertumbuhannya paling cepat di antara banyak pengikut sekte Huayang. Chu Chaoyang bertarung dengannya, dan meskipun dia menang, itu bukanlah kemenangan yang mudah, dan dia benar-benar merasakan kekuatan kejeniusan sejati dari negara besar itu. Faktanya, Xiao Zhenlong bukanlah murid terkuat dari sekte Huayang. Sejauh yang diketahui Chu Chaoyang, setidaknya ada puluhan murid sekte Huayang yang lebih kuat dari Xiao Zhenlong. Ini hanya sekte Huayang. Di seluruh negara bagian Yan, ada banyak sekali prajurit muda yang lebih kuat dari Chu Chaoyang. Belum lagi seluruh 7 kerajaan. Kekuatan Chu Chaoyang tidak memiliki keuntungan apapun. Oleh karena itu, Chu Chaoyang harus meningkatkan kultivasinya dan memperkuat kekuatannya sesegera mungkin. 9 jejak energi sumber berkumpul bersama dan secara bertahap mengembun menjadi bola cahaya kemasan. Chu Chaoyang tahu bahwa ini adalah prototipe Yuandan. Langkah berikutnya adalah terus-menerus menyuntikkan energi spiritual langit dan bumi ke dalamnya. Setelah menyerap cukup energi spiritual,
pil sumber akan terbentuk sepenuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Terobosan Chu Chaoyang belum berakhir, dan proses pembentukan pil memakan waktu lebih lama dari yang diharapkannya. Di luar aula, keempat tetua sekte Jinwu yang bertugas melindungi hukum menjadi sedikit bosan. Mereka berempat merupakan penguasa alam Tongtian, jadi mereka secara alami akrab dengan terobosan. Di mata mereka, tingkat kultivasi Wuming hanya di alam Juyuan. Kok butuh waktu lama sekali untuk bisa menerobos. 10 hari berlalu, dan retret belum berakhir. Keempat tetua mulai curiga, mungkinkah ada yang salah dengan terobosan tanpa nama ini? Atau apakah dia tidak membuat terobosan sama sekali? Pada saat ini, aura yang sangat mengejutkan tiba-tiba terpancar dari aula. Keempat prajurit alam Tongtian semuanya terkejut dan wajah mereka berubah warna. Aura yang sangat kuat, mereka berempat saling memandang dan melihat ekspresi terkejut di wajah masing-masing. Aura ini mungkin tidak lebih lemah dari level kelima alam pil kondensasi. Benar sekali, orang biasa di alam kondensasi tidak memiliki aura seperti itu sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mereka berempat saling berpandangan, semuanya agak bingung. Di dalam aula, Chu Chaoyang duduk bersila, dan aura di sekelilingnya mulai perlahan menyatu. Dia berhasil menerobos. Terobosan ke tahap jiwa baru lahir. Meskipun ia hanya berada di tingkat pertama alam pil kondensasi, aura Chu Chaoyang sendiri sebanding dengan seorang prajurit di tingkat kelima alam pil kondensasi. Inilah manfaat yang dibawa oleh seni surgawi ilahi kekaisaran. Sejak awal pelatihan Chu Chaoyang, auranya jauh lebih kuat daripada prajurit di tingkat yang sama. Kini, manfaat ini bahkan dibuktikan lebih lengkap lagi. Di antara prajurit yang memiliki tingkatan sama, hampir mustahil menemukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan Chu Chaoyang. Kecuali mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat dan jauh lebih unggul dibandingkan rekan-rekannya. Semua aura tertahan, Chu Chaoyang membuka matanya, dan cahaya tajam muncul. Ketika ia berdiri, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak-derak, seolah-olah ia telah terlahir kembali. Nyaman, Chu Chaoyang tak dapat menahan diri untuk berkata dalam hati. Perasaan terobosan benar-benar membuat orang merasa nyaman dari dalam keluar. Sepertinya semuanya baru. Melihat ke dalam dantian, 9 jejak sumber energi telah menghilang. Hanya ada bola ungu yang mengambang tenang di dantian. Ini adalah pil sumber, yang dipadatkan dari 9 jejak energi sumber. Walaupun hanya ada satu, pil sumber ini berwarna ungu yang menandakan pil sumber ini sudah mencapai puncaknya. Pil sumber ungu merupakan pil sumber dengan tingkatan tertinggi. Itu berarti sumber energi yang terkandung dalam pil sumber telah mencapai batasnya. Ada 4 warna berbeda dari sumber dan yang putih adalah yang terburuk, itu adalah pil sumber tingkat terendah. Biasanya digunakan oleh para pendekar yang memiliki kualifikasi terbatas dan baru saja mencapai tahap jiwa baru lahir karena berbagai kekuatan eksternal. Pada dasarnya memasuki tahap Naschen Soul merupakan batas kehidupan mereka. Di atas putih ada biru. Pil sumber biru adalah pil sumber yang relatif umum, dan ini juga merupakan level yang dapat dicapai oleh sejumlah prajurit pil kondensasi. Dan di atas pil sumber hijau ada pil sumber hitam. Hanya prajurit dengan bakat lebih baik, akumulasi solid dan fondasi kuat yang dapat memiliki pil sumber hitam. Adapun pil sumber ungu, itu adalah jenis yang sulit didapat. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda atau seberapa dalam fondasi Anda tetap membutuhkan keberuntungan untuk memadatkan pil sumber ungu. Kualifikasi dan akumulasi Chu Chaoyang secara alami tidak diragukan lagi. Dan keberuntungannya selalu baik. Pil sumber ungu pertama merupakan awal yang baik bagi Chu Chaoyang di alam pil kondensasi. Jika aku dapat memadatkan 9 pil ungu Yuan dan memasuki alam Tongtian, aku akan dapat dengan cepat mengalahkan sebagian besar prajurit alam Tongtian. Chu Chaoyang berkata dalam hati, sangat menantikan masa depannya. Tetapi pada saat yang sama, saat Chu Chaoyang memasuki alam jiwa baru lahir, sebuah masalah yang selama ini diabaikan Chu Chaoyang mulai muncul. Itulah bagian yang hilang dari seni surgawi ilahi kekaisaran. Ketika Chu Chaoyang datang ke benua ini, dia merasa terganggu dengan masalah ini. Alasan mengapa dia memilih tinggal di Sekte Tianji adalah karena dia ingin menemukan bagian yang hilang dari seni surgawi ilahi kekaisaran di Sekte Tianji. Sayangnya tidak ada petunjuk yang ditemukan. Setelah itu, Chu Chaoyang secara bertahap mengesampingkan masalah itu. Meskipun seni langit ilahi kaisar tidak memiliki bagian inti dari keterampilannya, tidak akan ada masalah selama Anda tidak mencapai alam Tongtian. Namun jika seseorang memasuki alam Tongtian, kekurangan keterampilan inti ini akan menimbulkan masalah besar.
Bukan hanya aura kaisar ilahi yang secara bertahap akan lepas kendali, tetapi Chu Chaoyang juga akan berhenti di alam Tongtian dan akan merasa sulit untuk maju lebih jauh. Kecuali seseorang dapat menemukan teknik inti dan menyelesaikan praktik teknik langit ilahi kekaisaran. Hanya dengan cara itulah seseorang dapat terus meningkatkan kultivasinya, dan aura kaisar ilahi dapat terus dikendalikan di dalam tubuh. Meskipun Chu Chaoyang baru saja memasuki alam Ningdan, suatu hari dia akan mencapai alam Tongtian. Pada saat itu, kurangnya keterampilan inti akan menyebabkan masalah besar. Oleh karena itu, Chu Chaoyang ingin menemukan keterampilan inti seni surgawi ilahi Kaisar Dao sebelum memasuki alam Tongtian. Hindari masalah di masa mendatang. Sekarang tampaknya keterampilan inti seni surgawi ilahi Dao Kekaisaran seharusnya masih ada di Sekte Tianji. Chu Chaoyang menebak dalam hatinya. Meskipun keterampilan inti seni surgawi ilahi Dao Kekaisaran tidak ditemukan di Sekte Tianji sebelumnya, benda ini seharusnya ada di Sekte Tianji. Lagi pula, Kaisar Xuantian awalnya memberikan keterampilan inti kepada leluhur Sekte Tianji untuk diamankan. Nenek moyang Sekte Tianji mendirikan Sekte Tianji, yang pertama untuk menjaga 3 binatang buas kuno yang disegel di Istana Penindasan Binatang, dan yang kedua untuk melestarikan keterampilan inti Kaisar Dao Shen Tianjue. Sekte Tianji telah diwariskan selama bertahun-tahun dan tidak pernah berpindah, jadi keterampilannya seharusnya masih ada di dalam sekte tersebut. Namun, Sekte Tianji telah mengalami banyak pasang surut, dan keterampilan intinya mungkin telah hilang. Jika demikian halnya, akan sangat sulit bagi Chu Chaoyang untuk mendapatkannya kembali. Dunia ini begitu besar, bagaimana kita bisa menemukannya tanpa petunjuk apapun? Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Chu Chaoyang tidak keluar dari pengasingan. Dia mengeluarkan botol hitam dari cincin ajaibnya. Ketika botol dibuka, beberapa serangga hitam terbang keluar. Melihat serangga ini, Chu Chaoyang tersenyum. Serangga ini dibawa kembali olehnya dari Mo Tianling. Mereka semua adalah serangga beracun pemakan jiwa yang dibesarkan oleh Si Zongyu. Awalnya Si Zongyu ingin menggunakan serangga beracun pemakan jiwa ini untuk menghadapi Chu Chaoyang, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, serangga beracun pemakan jiwa menderita banyak korban. Namun, masih ada beberapa serangga beracun yang bertahan hidup, yang dibawa keluar oleh Chu Chaoyang. Sekarang ada lebih dari 50 serangga beracun pemakan jiwa dalam botol giok hitam ini. Beberapa di antaranya direproduksi sendiri setelah dibawa kembali. Namun jumlahnya masih terlalu kecil. Serangga beracun pemakan jiwa Si Zongyu berkerumun dalam jumlah besar, dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlahnya. Hanya segerombolan serangga sebesar itu yang dapat melepaskan kekuatannya. Saat menghadapi lawan yang tidak dapat dikalahkan, ia melepaskan segerombolan besar serangga untuk mencabik-cabik jiwa lawan, sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Sayangnya, Chu Chaoyang hanya memiliki sekitar 50. Belum lagi menggunakannya untuk melawan musuh, melihatnya saja sudah membuat dia merasa sedih. Kita harus mengembangbiakkan lebih banyak serangga beracun pemakan jiwa. Chu Chaoyang mengambil keputusan secara diam-diam. Saya belum pernah punya waktu untuk memelihara serangga beracun pemakan jiwa sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya membuat terobosan dalam kultivasi saya dan tidak ada hal yang mendesak saat ini, saya dapat meluangkan waktu untuk memelihara serangga beracun pemakan jiwa. Chu Chaoyang secara alami tahu cara memelihara serangga beracun pemakan jiwa ini. Lagi pula, dia menyerap kekuatan jiwa Si Zongyu, dan banyak ingatannya juga diperoleh oleh Chu Chaoyang. Di antaranya adalah informasi tentang serangga beracun pemakan jiwa ini. Serangga beracun pemakan jiwa perlu melahap kekuatan jiwa untuk mempercepat reproduksi dan meningkatkan jumlah mereka dalam waktu singkat. Semakin banyak kekuatan jiwa yang Anda konsumsi, semakin cepat Anda tumbuh. Si Zongyu mampu memiliki sejumlah besar serangga beracun pemakan jiwa dengan menggunakan kehidupan ratusan orang dan kekuatan jiwa mereka untuk memberi makan serangga beracun pemakan jiwa. Namun Chu Chaoyang tidak memiliki banyak orang untuk menyediakan kekuatan jiwa kepada serangga beracun pemakan jiwa, jadi dia hanya dapat menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memberi mereka makan. Bagi Chu Chaoyang sekarang, kehilangan sebagian kekuatan jiwa tidak ada pengaruhnya. Lagi pula, teknik api jiwa Yin yang miliknya telah mencapai kesempurnaan, dan kekuatan jiwanya pulih dengan sangat cepat, hampir sampai pada titik yang tidak ada habisnya. Chu Chaoyang segera melepaskan kekuatan jiwanya sendiri. Serangga beracun pemakan jiwa itu merasakan keberadaan kekuatan jiwa dan segera terbang keluar satu persatu, dengan panik melahap kekuatan jiwa Chu Chaoyang. Terlihat dengan mata terbuka bahwa serangga beracun pemakan jiwa yang telah melahap kekuatan jiwa telah menjadi jauh lebih gemuk, dan bintik-bintik cahaya kecil yang padat mulai muncul di perut mereka.
Chu Chaoyang sangat gembira. Titik-titik cahaya kecil itu adalah larva serangga beracun pemakan jiwa, yang sekarang tumbuh di perut serangga dewasa. Hanya dalam 10 hari, kelompok larva pertama akan muncul. Serangga beracun dapat melahirkan lebih dari selusin larva. Lalu lanjutkan dengan bereproduksi. Tidak akan lama lagi sebelum Chu Chaoyang juga akan mampu memiliki segerombolan besar serangga. Chu Chaoyang merasa gembira hanya dengan memikirkannya. Lebih dari 50 serangga beracun pemakan jiwa diberi makan, dan semuanya diberi makan dengan baik. Hal ini membuat Chu Chaoyang sangat lelah. Meskipun kekuatan jiwanya kuat, sebagian besarnya dimakan oleh serangga beracun pemakan jiwa tersebut. Saat ini, kekuatan jiwanya terkuras dan wajahnya tampak sedikit pucat. Untungnya, serangga beracun pemakan jiwa ini jumlahnya tidak banyak dan tidak akan memakan terlalu banyak. Chu Chaoyang mengumpulkan serangga beracun ini dan membiarkan mereka berkembang biak secara perlahan dengan sendirinya. Pada saat ini, slip giok komunikasi Chu Chaoyang tiba-tiba merespons. Saya mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Suman. Seseorang dari istana dan ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu. Kalimat sederhana ini mengubah ekspresi Chu Chaoyang. Seseorang dari istana dan, seseorang datang dari istana dan siapa yang datang? Mengapa kamu ingin menemuiku lagi? Hati Chu Chaoyang hancur, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Tetapi sekarang orang-orang sudah ada di sini, tidak ada cara untuk bersembunyi. Aku hanya harus pergi dan menemuinya. Chu Chaoyang segera keluar dan mengembalikan penampilan Wu Ming-nya terlebih dahulu. Dia langsung pergi ke aula Jinwu bersama keempat tetua sekte Jinwu. Ketika dia tiba di aula, Chu Chaoyang melihat seseorang berdiri di tengah aula. Terlebih lagi, sosok orang ini tampak familiar dari sudut pandang manapun aku melihatnya. Sepertinya seseorang yang pernah saya temui sebelumnya. Ketika Chu Chaoyang memasuki aula, pria itu kebetulan berbalik. Chu Chaoyang tiba-tiba terkejut dan ekspresinya sedikit berubah. Orang ini ternyata adalah Zheng Lin. Pada konferensi Qianlongdan, Wu Shuang Sulau muncul, dan orang yang mengikutinya adalah Zheng Lin. Orang ini merupakan orang kepercayaan tetua Wu Shuang dan sangat dihormati oleh tetua Wu Shuang. Dia juga seorang alkemis dengan status sangat tinggi di istana dan. Tetapi Chu Chaoyang ingat dengan jelas bahwa orang ini tampaknya tidak memiliki kesan baik terhadapnya. Mengapa dia ada di sini? 560.